saling pandang, merasa bahagia tanpa bisa dijelaskan. 9 tua, masuklah dengan cepat dan duduk. Yue Tianyin mengatur berbagai hal dengan antusias dan membawa Ye Lang ke ruang resepsi dan memintanya untuk duduk di sebelahnya. Dia diam-diam senang dalam hatinya bahwa Si Hao tidak datang dan Kaisar Wu Guang tidak mengikuti. Mengikuti saran dari mata-mata tingkat tingginya dari klan bulan. Tidak ada penjaga setingkat Dewa Domain yang datang. Hanya ada dia dan Lao Jiu di perjamuan ini yang menjelaskan banyak hal bang. Yue Tianyin bertepuk tangan ringan, dan di koridor ruang resepsi, seorang pria bertopeng perlahan berjalan maju dengan piring giok di tangannya. Di dalam piring giok itu terdapat susunan batu jalan misterius yang mempesona. 9 tua, aku sengaja menyuruh anak buahku mendekatimu sebelumnya, tapi aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya sangat peduli dengan teknik harta karun Phoenix sejati dan susunan surgawi luas padamu. Niat mengujimu ini mirip dengan Wu Guang. Saya salah, tapi saya dengar kamu suka mengumpulkan batu-batu jalan yang aneh ini. Ini ada lebih dari 100 buah. Ini permintaan maafku padamu. Pada saat yang sama, Yue Tianyin dengan murah hati menyumbangkan uang. Prajurit di sebelahnya baru saja meletakkan piring giok di atas meja ketika seluruh tubuhnya bergetar dan tendon serta pembuluh darah di tubuhnya putus satu persatu. Dia pergi menuju kematiannya tanpa ragu dan berkata, "Pelindung utama, saya telah berdosa sebelumnya, dan saya bersedia mati untuk menebus dosa-dosa saya." Yue Tianyin tercengang. Dia tidak menyangka bahwa bawahannya yang setia benar-benar akan memutuskan meridiannya sendiri dan bahkan mulai menghancurkan kekuatan Dao Agung. Apakah kamu gila? Sebelumnya, dia tidak diberitahu sebelumnya. Wow Ye Lang mengangkat tangannya, dan api nirwana muncul, membungkus tubuh Junsi dan mulai memperbaiki luka-lukanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Kenapa kamu mencoba bunuh diri? Ye Lang bercanda sambil tersenyum dan memarahi Junsi. Hari ini aku minum dan bersenang-senang dengan nona mudamu. Jika nona Dugu membenciku karena kematianmu, bisa kau tahan. Aku tahu dosaku. Junsi berlutut dengan satu lutut dan mengakui kesalahannya dengan tulus. Yue Tianyin sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orangnya ingin bunuh diri, tetapi Lao Jiu datang menyelamatkan apa yang harus dimainkan. Maksudmu apa? Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Yue Tianyin diam-diam mengirim pesan kepada Junsi dan memarahinya dengan suara lembut. Dia sangat tidak puas dengan perilaku Junsi yang keras kepala. Junsi menundukkan kepalanya dan menjawab, Nona Tianyin. Penjaga ke-9 hampir sepintar iblis. Aku benar-benar tidak bisa melihat melalui pikiran sejatinya. Hanya dengan menggunakan metode ini aku bisa menguji pikirannya. Yue Tianyin tidak mengerti maksud Junsi. Dan bertanya dengan suara berat, 9 tua sudah berusaha menyelamatkan kita. Apa yang kamu temukan? Junsi tampak sangat serius. Dan suaranya mengungkapkan sedikit kepanikan mengingat sifat pelindung ke-9. Jika dia melihat bawahannya bunuh diri, mungkin dia benar-benar ingin berdamai denganmu. Nona muda lagi pula, itu akan memotong akar perselisihanmu, tapi sekarang bawahanku diselamatkan olehnya. Itu membuktikan bahwa tindakan pelindung ke-9 munafik, maka tujuan kedatangannya ke sini pasti tidak sesederhana itu. Nona Tianyin harus berhati-hati dan ingat untuk tidak jatuh ke dalam perangkap pelindung ke-9. Bagaimana bisa begitu berlebihan? Yue Tianyin tidak puas memang selama periode waktu ini. Beberapa saran yang diberikan oleh Junsi membawakannya manfaat yang cukup besar dan bahkan membantunya mengumpulkan sejumlah besar dukungan dan pendapat masyarakat di kota ke-7. Memang benar bahwa Junsi adalah orang yang berbakat, tetapi dia seharusnya tidak jauh lebih baik darinya, kan? Hanya dengan tes sederhana, kamu bisa tahu bahwa Lao Jiu punya niat jahat. Tidak bisakah kita membiarkan Lao Jiu tidak berdarah saat dia makan Old Nine? Aku tidak akan menyembunyikan apapun, tidak peduli yang mana dari 3 ilmu sihir yang bersedia kau serahkan, ilmu Phoenix sejatilmu, kura-kura hitam. Atau susunan agung Mitianaku bersedia menukarnya dengan 2 ilmu sihir Kyongki dan Bifang. Yue Tianyin langsung ke intinya dan berkata, teknik Phoenix sejati dan susunan agung Mitian diajarkan kepadamu oleh si nomor 8. Dan teknik kura-kura hitam adalah teknik bawaan Wu Guang. Apa yang Anda ketahui tidak eksklusif dan tidak ada gunanya merahasiakannya untuk orang lain, tetapi jika Anda menggunakannya untuk bertukar, Anda tidak hanya tidak akan menderita kerugian apapun, tetapi Anda juga akan memiliki 5 teknik hebat bahkan di antara monster-monster di dunia Xuan Huang. Mereka yang memiliki 5 teknik benar-benar langka. Ye Lang menyesap nektar, mengecap bibirnya dan mencicipinya. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Nona Dugu terlalu tidak sabar. Dring-dringkit tidak akan terlambat untuk membahas pertukaran keterampilan sihir di lain hari. Sudut mulut cantik Yue Tianyin sedikit bergetar. Mari kita bahas besok. Apa kau benar-benar berpikir aku mengundangmu ke sini untuk minum? Dia melirik Junsi yang berdiri di sampingnya dan diam-diam mempertimbangkan saran Junsi. Sebelum Lao Jiu datang, Junsi menyarankan agar dia merayunya dengan kecantikannya. Bagaimana bisa gadis Moon Clan yang bermartabat melakukan hal yang berada di bawah statusnya? Menolaknya mentah-mentah. Namun sekarang tampaknya mencoba memainkan kartu emosional di depan monster Lao Jiu akan sia-sia dan hanya akan membuang kesempatan untuk berduaan. Snap-snap. Yue Tianyin bertepuk tangan lagi dan musik merdu terdengar di ruang tamu. Kabut peri putih berlama-lama dari koridor. Satu demi satu penari berpakaian sutra dan satin dengan postur anggun dan sosok figura berjalan anggun dengan langkah lotus dan menari ringan.
Tarian itu anggun dan elegan seolah-olah seorang peri turun ke bumi. Yue Tianyin tersenyum pada Ye Lang dan berkata dengan lembut, saya selalu mendengar bahwa pahlawan mencintai wanita cantik. Para penari ini semuanya kelas atas di kotaku, dan masing-masing dari mereka murni dan polos. Jika kamu merasa lelah nanti, 9 tua. Kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Kami akan langsung pergi setelah selesai minum. Kenapa kamu tinggal di sini? Ini tidak jauh. Ye Lang menolak tanpa ragu dan melambaikan tangannya ke para penari di bawah. Gogo, stop berpose di sini. Pemandangan yang buruk, aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Yue Tianyin mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk mengusir penari itu. Dia mulai bertanya-tanya dalam hatinya, menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika Lao Jiu menjadi pembunuh peraih medali emas, dia terkenal. Kenapa setelah dipromosikan menjadi pelindung Dharma, dia jadi kurang tertarik pada wanita cantik? Yue Tianyin menatap Junsi dan bertanya melalui transmisi suara, apa yang terjadi? Apakah ada cara lain untuk menahan Lao Jiu di sini? Aku bertekad untuk mendapatkan sihirnya. Tidak peduli itu sihir tersembunyi Si Hao atau sihir pertahanan luar biasa Kaisar Wu Guang. Selama dia bisa mendapatkannya, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Junsi mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan pahit, Nona Tianyin, maksud pelindung ke-9 sangat jelas. Dia datang ke sini hanya untukmu. Tetapi Anda menemukan para penari ini untuk menyingkirkannya, seolah-olah dia mengira Anda berada di level yang sama dengannya dan bisa melakukan percakapan normal dengannya. Siapa yang tahu bahwa Anda sama sekali tidak mengerti apa yang dia maksud, jadi tentu saja Anda tidak ingin tinggal lebih lama dan membuang-buang waktu Anda. Yue Tianyin sedikit mengernyit, apakah kau memanggilku bodoh? Junsi menjawab tanpa menyangkal, saya tidak berani. Saya hanya menyatakan fakta, jika Nona Tianyin tidak puas Anda bisa mengambil nyawa saya kapan saja, tetapi jika Anda ingin terus mempertahankan pelindung ke-9. Hanya ada satu cara. Yue Tianyin tentu saja tidak akan membunuh Jun Zixie. Sekarang merasa semakin bahwa mata-mata dari klan Yue ini adalah orang yang cerdas. Dia adalah orang berbakat yang dapat melihat melalui pikiran Lao Jiu. Bertahan di sekitar sini akan membawakanmu segalanya kecuali bahaya. Aku tidak ingin membunuhnya, tetapi aku tidak bisa membiarkannya merayuku dengan kecantikannya. Sudah, karena tidak ada cara lain, aku hanya bisa melepaskannya. Jika kau ingin aku menggoda dan berpose seperti para penari itu dan menawarkan diriku keranjang, itu tidak sebanding hanya dengan beberapa keterampilan sihir. Junsi dengan cepat menasihati Nona Tianyin, Anda tidak perlu melakukan ini, tidak ada yang bisa menebak apa yang dipikirkan pelindung ke-9. Anda hanya perlu menunjukkan sedikit kebaikan seperti menjadi lebih feminin agar pelindung ke-9 berpikir Anda sedang mengisyaratkan sesuatu, mungkin ada sesuatu untuk dibicarakan. Benarkah? Yue Tianyin bertanya dengan ragu. Jika hanya masalah mengganti pakaian agar terlihat lebih seperti wanita, dia tidak akan terlalu menentangnya. Junsi tidak memberikan jawaban pasti, tetapi samar-samar, saya tidak bisa yakin, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda bisa mencobanya. Ada beberapa kemungkinan. Yue Tianyin melihat Ye Lang melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari kesempatan dan hendak pergi. Dengan ide untuk mencoba, dia pikir dia bisa mencobanya, jadi dia berkata dengan lembut, Lao Jiu. Istirahatlah sebentar, aku akan pergi ke kamar dalam, berganti pakaian, dan segera kembali. Ganti baju, oke-oke, saya akan menunggumu. Mendengar ini mata Ye Lang berbinar, dia mengangguk berat dengan tatapan berkilau mirip hantu yang bernafsu. Yue Tianyin berdiri dan pergi perlahan. Sebelum menghilang dia menatap Junsi memintanya untuk menghibur Ye Lang terlebih dahulu. Ye Lang dan Junsi adalah satu-satunya yang tersisa di ruang tamu dan mereka hanya saling bertukar pandang. Ye Lang tahu apa yang akan dikatakan Junsi, jadi dia dengan tenang mengambil sepiring sumsum Phoenix yang mengandung darah klan Phoenix dan meletakkannya di depan Junsi. Dan berkata, jangan khawatir, tidak ada mata-mata di sekitar sini, hei. Junsi menggaruk bagian belakang kepalanya dengan senyum konyol, memindahkan topengnya ke atas dan melahap seluruh piring sumsum Phoenix. Harus saya katakan bahwa karya Yue Tianyin masih murah hati. Sebagai gadis kesayangan dari sebuah perjamuan Moon Clan, perjamuan yang ia siapkan bisa menyamai perbendaharaan seumur hidup seorang kaisar berpangkat tinggi. Bahkan bahan-bahan yang mengandung darah klan Phoenix pun bisa didapatkan, yang sangat berharga. Dalam waktu setengah menit, ketika tidak ada mata-mata di luar ruang tamu, Ye Lang dan Junsi tidak melanjutkan percakapan apapun. Bukan karena mereka takut identitas mereka terbongkar, tetapi karena mereka berdua telah membentuk pemahaman diam-diam yang luar biasa. Untuk banyak hal, hanya dengan sekali pandang atau sedikit gestur saja sudah cukup untuk memahami makna mendalam satu sama lain. Apa yang membutuhkan penjelasan kata demi kata? Segera Yue Tianyin kembali, mengenakan rok daun teratai biru langit yang bergoyang dan liontin giok di pinggangnya, yang merupakan senjata kekaisaran pertahanan tingkat tertinggi. Dia memiliki rambut hitam panjang yang diikat dengan jepit rambut dan masker yang menutupi wajahnya diganti dengan selembar kain kasa setipis sayap jangkrik. Sepasang mata yang menawan dengan tatapan ringan seolah mampu membuat banyak pria jatuh cinta padanya. Lekuk tubuhnya anggun dan proporsional. Kulitnya yang putih sangat halus sehingga nyamuk dan lalat pun tidak bisa hinggap di atasnya. Saat betisnya yang ramping seperti batu giok putih berjalan, keharumannya bergoyang tertiup angin. Yue Tianyin sangat tidak senang dengan tatapan Ye Lang pada dadanya. Dia berusaha untuk tidak marah dan bertanya, Lao Jiu, apa yang kamu lihat? Kaki putih apa? Sambil menjawab. Pandangan Ye Lang beralih dari dada Yue Tianyin ke betisnya yang putih mulus. Sudut mulut Yue Tianyin yang cantik sedikit bergetar. Dia tidak bisa menahannya dan merasa bahwa dia benar-benar tidak cocok untuk metode semacam ini. Merayu dengan kecantikan. Hanya tatapan serakah itu membuatnya ingin mengeluarkan senjata kekaisaran beberapa kali dan membelah kepala Ye Lang menjadi dua. Tapi sekarang semuanya sudah terjadi, kita hanya bisa melepaskannya.
Dia tidak berniat untuk terus memberikan lebih banyak keuntungan kepada Yelang. Setelan pakaian ini juga sangat umum di klan bulan. Dia mengungkapkannya lagi dengan cara yang bijaksana mengenai sihir Kyongki dan Bifang. Mungkin kamu tidak meremehkan mereka. 9 tua bagaimana dengan ini aku bisa menambahkan beberapa keping lagi ubah. Yelang melambaikan tangannya. Mengapa aku membenci mereka berdua adalah teknik berharga, 1 untuk 2. Bagaimana aku bisa membenci mereka? Aku bisa menukarnya sesuka hatiku. Dia mengeluarkan tulang kura-kura hitam dengan cepat dan tegas, dan berdiri dengan kaku. Seolah-olah dia ingin memasukkan tulang itu ke dada Yue Tianyin. Tetapi ketika dia berjalan mendekat, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menarik tangannya dengan marah dan meletakkan tulang berharga itu di atas meja. Kamu mengubahnya sekarang. Yue Tianyin merasa tidak percaya. Dia sudah bertanya beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak mendapat respons positif. Hanya dengan mengganti 1 set pakaian pertukaran, keterampilan sihir difasilitasi dengan begitu mudah. Bukankah itu berarti bahwa di masa depan selama dia memiliki cukup banyak kartu truf dia masih bisa menukar teknik Phoenix sejati dan susunan agung Mitian dari Lao Jiu? Bab 1640 status Junsi meningkat. Apakah ini tipuan? Yue Tianyin diam-diam menyampaikan pesan kepada Junsi. Dia juga tidak menyangka bahwa saran Junsi akan seefektif itu. Efeknya sangat bagus dan mengejutkan sehingga dia merasa Lao Jiu sedang merencanakan sesuatu lagi. Tidak ada penipuan. Junsi menggelengkan kepalanya dan menjawab secara diam-diam. Tulang harta karun telah diberikan kepadamu. Nona Tianyin hanya perlu menyelidiki untuk mengetahui apakah itu benar atau tidak. Namun mungkin di mata pelindung ke-9 Nona Tianyin, Anda sudah menyetujui pengejarannya secara diam-diam. Kamu mengincar teknik harta karunnya, tetapi dia mengincarmu, Nona Tianyin. Junsi tahu bahwa ini adalah jebakan yang dipasang oleh tuan mudanya. Dan semuanya adalah bagian dari rencana tuan mudanya. Itu hanyalah upaya yang disengaja untuk mengubah pemikiran Yue Tianyin. Adapun menukar sihir Xuanwu dengan sihir Kyongki dan sihir Bifang, itu sama sekali bukan kesepakatan yang merugikan. Hanya saja, tuan mudanya sedang menunggu harga yang tepat dan melalui beberapa operasi, dia sengaja menaikkan harga sihir Xuanwu. Sama seperti beberapa jangkar di Blue Planet, mereka punya satu harga secara pribadi sebelum mereka menjadi terkenal. Tetapi setelah mereka menjadi terkenal di publik, harganya menjadi lain. Tidak semua yang berkilau adalah emas selama karakternya dibangun dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang tidak terluka. Terlebih lagi, tuan mudanya sekarang memiliki teknik Phoenix sejati dan Mitian Great Array untuk diandalkan. Ini seperti memancing. Pertama-tama Anda membuat sarang, lalu Anda melemparkan umpan, dan akhirnya Anda menarik ikan itu. Ini adalah serangkaian tindakan yang berjalan lancar dan dilakukan dalam satu kali gerak. Pada saat Yue Tianyin bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tentu saja, sebagai orang kepercayaan tuan muda, Junsi secara alami bisa menebak apa yang dia pikirkan, tetapi Yue Tianyin berbeda. Dia tidak punya banyak ide untuk memberikan informasi yang lebih berguna kepada tuan muda. Junsi masih sangat perhatian dalam menganalisis untuk Yue Tianyin dan mendapatkan kepercayaannya. Nona Tianyin, tampaknya pelindung ke-9 juga merupakan orang yang tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Sekarang Anda telah mengambil sihir Xuanwu-nya. Saya khawatir akan sulit untuk menyingkirkan keterikatannya di masa depan. Terjerat. Yue Tianyin mencibir acuh tak acuh apa yang bisa terjadi bahkan jika seorang Old Nine biasa mengganggunya. Bisakah kamu masih... Bahkan jika Si Hao benar-benar bertarung dengannya lagi, dia tidak tentu akan kalah. Terlebih lagi, sekarang dia hanya menunjukkan sikap gadis kecil dan menipu Lao Jiu untuk menyerahkan sihir Xuanwu. Di masa depan, dia hanya perlu memberinya beberapa hadiah manis. Tidak perlu khawatir, Lao Jiu tidak akan bertukar dengan teknik True Phoenix dan Mitian Great Array. Siapa tahu, mungkin Lao Jiu bisa mendapatkan teknik True Dragon dari Si Hao. Dalam kasus itu, dia akan memiliki kendali penuh atas semua kartu Si Hao. Apapun yang bisa Si Hao lakukan, Yue Tianyin juga bisa lakukan, dan apapun yang tidak bisa Si Hao lakukan, Yue Tianyin juga bisa lakukan. Apa yang bisa Si Hao gunakan untuk melawan? Adapun keinginan Lao Jiu terhadap tubuhnya, dia sudah mempertimbangkan masalah ini dalam pikirannya, jadi dia tentu saja akan berhati-hati dan waspada. Selama dia tidak menginginkannya, bagaimana bisa Lao Jiu memaksanya? Mungkinkah celana Yue Tianyin bisa melorot sendiri? Pikiran Yue Tianyin mulai mengembara begitu dia menguasai banyak teknik rahasia. Kekuatan tempurnya akan meningkat pesat, belum lagi Si Hao dari klan Si, dia bahkan berani melawan Yelang Monster yang mengalahkan Si Hao di Istana Kekaisaran Xuanyu. Si, Yue Tianyin, bukan hanya kesayangan klan bulan, tetapi juga kesayangan seluruh dunia Xuan Huang. Cepat atau lambat, suatu hari nanti, dia akan seperti Ice Supreme yang tiba-tiba muncul entah dari mana menunjukkan kekuatan tempur luar biasa dan menekan beberapa Supreme dengan kekuatannya sendiri. Bahkan pedang itu diarahkan ke area terlarang, memaksa monster di area terlarang yang ditakuti oleh dunia Xuan Huang untuk menundukkan kepala mereka. 9 tua, sudah larut malam. Kamu harus segera kembali dan mempelajari ilmu sihir Kyongki dan Bifang. Setelah bertukar 2 teknik sihir dengan Yelang, Yue Tianyin tidak sabar untuk mengusirnya. Dia ingin mundur dan berlatih sihir Xuanwu, bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Nona Dugu, Yelang menunjukkan ketidakpuasan. Tetapi tidak menunjukkannya, dia berbalik dan menghilang ke ruang tamu. Yue Tianyin menoleh untuk melihat Jun Zihe, matanya yang indah penuh kepuasan. Dia mengangkat tangannya dan senjata kekaisaran kelas atas terbang ke arah Junsi. Ini hadiah untukmu, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilanku mendapatkan teknik harta karun Xuanwu.
Dia menjadi semakin puas dengan mata-mata klan bulan yang cerdas di depannya ini dan berniat untuk melatihnya sebagai orang kepercayaannya. Orang pintar seperti ini tidak hanya tidak akan menyebabkan masalah baginya, tetapi juga akan memberikan saran konstruktif di saat-saat penting. Itu bisa memberinya keuntungan tak terduga. Dia pikir itu adalah kesepakatan yang bagus untuk mendapatkan senjata kekaisaran kelas atas dan mendapatkan kesetiaan dari pria pintar. Terima kasih Nona Tianyin atas hadiahnya. Junsi berlutut dengan satu lutut, matanya penuh ketulusan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengingatkannya, Nona Tianyin, Anda terlalu tidak sabar untuk mengusir pelindung ke-9. Dengan pikiran pelindung ke-9. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kamu sama sekali tidak peduli padanya? Meskipun kamu telah mendapatkan seni kura-kura hitam kali ini Nona Tianyin pelindung Dharma ke-9 juga memiliki seni Phoenix sejati dan barisan Agung Mitian. Aku khawatir pelindung Dharma ke-9 akan tidak puas akan sulit untuk menukar dua seni dan rahasia harta karun ini. Yue Tianyin mendengus tidak puas. Pria setinggi 7 kaki, bagaimana bisa kamu begitu picik? Melihat Junsi tidak mengatakan apapun, Yue Tianyin tidak terus mengeluh. Dia menganggap mata-mata di depannya dengan sangat serius dan berkata dengan wajah lurus. Lalu apa yang harus saya lakukan? Junsi tidak melampaui batas dan memberikan saran yang mantap Nona Tianyinyo harus menjaga diri Anda tetap bersih saat bergaul dengan pelindung Dharma ke-9 dari waktu ke waktu. Ketika saatnya tiba, berikan dia beberapa suguhan manis untuk dicoba. Tentu saja, itu hanya beberapa kata genit. Jika itu melibatkan dimanfaatkan oleh pelindung Dharma ke-9 Nona Tianyin harus menolak bagaimana bisa seorang pelindung Dharma kecil dari perkumpulan Tianlong memanfaatkan saya gadis cantik dari klan bulan. Apa yang kau katakan ada benarnya. Yue Tianyin sangat puas dengan sanjungan Junsi dia mengangguk dan berkata dengan suara berat besok. Aku akan menyiapkan beberapa hadiah dan mengunjungimu secara langsung aku lebih suka lebih sering pergi keluar. Nona Tianyin bijaksana dia pasti akan memperoleh banyak keterampilan magis di masa depan dan akan menjadi yang terbaik di antara para pelaku kejahatan yang tak terhitung jumlahnya di kelas ini. Sanjuangan Junsi yang berlebihan membuat Deyu Tianyin merasa sedikit tersanjung. Bukannya Yue Tianyin terlalu mudah dibodohi, tetapi kemampuan Junsi untuk menyanjung telah disertifikasi oleh Yelang. Bahkan seorang penjahat seperti Yelang, yang sangat licik hingga bisa membuat semut tersesat, tidak menolak sanjungan Junsi. Belum lagi burung kenari Yue Tianyin yang telah dipelihara dengan hati-hati oleh klan bulan dan ditanamkan dengan ide-ide tertinggi klan bulan sejak kecil. Kamu sangat baik, kamu adalah satu-satunya di perkumpulan Tianlong yang paling bisa memahami maksudku. Yue Tianyin memuji dengan puas. Kebetulan pelindung sebelumnya meninggal dalam misi. Anda bisa menggantikan posisinya. Terima kasih Nona Tianyin atas promosinya. Junsi berlutut dengan mulut, plop, letakannya seperti lotus yang mekar. Mengirim. Menjadi kaya. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa Yue Tianyin tampaknya sedang melatih teknik rahasia. Begitu dia memasuki kondisi latihan. Itu sangat misterius sehingga tampaknya mustahil untuk diganggu oleh dunia luar. Karena gendernya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pelindung Yue Tianyin. Sekarang dengan bantuan tuan muda statusnya di hati Yue Tianyin telah meningkat pesat dan dia telah berhasil dipromosikan menjadi salah satu pelindung. Begitu Yue Tianyin memasuki kondisi kultivasi lagi. Dia akan dapat diam-diam memberitahu tuan muda. Tunggu tuan muda tiba dan singkirkan orang-orang menyebalkan itu. Yue Tianyin yang tidak memiliki persepsi tentang dunia luar. Hanyalah ikan di atas talenan, bergantung pada belas kasihan tuan mudanya, bukan? Bab 1641 Zona Kematian Villa Gunung Changdao. Untuk periode waktu berikutnya, Yelang menjalani kehidupan yang agak dekaden di perkumpulan Tianlong. Pada siang hari, si Huahua memberinya pijat ujung jari dari pagi hingga malam. Dia melakukannya berkali-kali hingga dia muntah. Pada malam hari, Yelang ingin memberi si Jiao Jiao camilan dan membiarkannya mencoba beberapa melon renyah dengan warna berbeda. Namun, si Jiao Jiao sepertinya telah melihat sesuatu yang mengerikan dan menolak untuk makan lagi apapun yang terjadi. Yelang harus menggunakan nama si Huahua agar si Jiao Jiao mengingat identitasnya sebagai adik kedua dan mengambil tanggung jawab sebagai seorang kakak perempuan. Setiap kali dia fokus dan memiliki tatapan bijak di matanya, Yue Tianyin akan datang tanpa diundang dan entah minum bersamanya atau bersaing dengannya dalam bermain pedang. Hubungan antara keduanya berangsur-angsur membaik tanpa terasa. Asosiasi Tianlong ke-9 tua tidak tenang baru-baru ini banyak orang kuat tak dikenal mendekat dan sepertinya ingin memulai perang. Kamu harus berhati-hati dan jangan terlibat dalam pusaran air. Yue Tianyin duduk bersama Yelang di atas puing-puing atap rumah Tuan Kota Yu Tianyin memiringkan kepalanya dan menatap wajah tegas Yelang di balik topeng yang setajam pisau. Dia dengan ramah mengingatkannya jika Anda menghadapi bencana apapun yang tidak dapat Anda lawan Anda bisa pergi ke saya untuk meminta perlindungan bahkan jika perkumpulan Tianlong digulingkan. Saya yakin bahwa saya dapat melindungi Anda dalam situasi putus asa. Kesenangan apa yang ada dalam hidup dan ketakutan apa yang ada dalam kematian. Mata Yelang kosong seperti abu saat dia melihat langit berbintang yang luas di luar bintang Tianlong. Dan keraguan mulai muncul di benaknya. Apa arti penting kedatangannya ke dunia Xuan Huang ini? Sampai sekarang, teman-teman lama yang masih berada di bintang biru bahkan tidak bisa saling bertemu sekalipun. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk memilih, apakah dia akan memasuki dunia Xuan Huang lagi demi keabadian? Sebelum pertanyaan Yelang bisa dijawab, si Jiao Jiao, yang berdiri di bawah atap, menutupi dadanya yang penuh dan naik turun, lalu batuk dengan keras.
Sebagai saudara kedua dari kembar tiga teratas, dia cantik, dengan sosok yang proporsional dan lekuk tubuh yang anggun, tetapi saat ini dia meludah ke tanah dengan cara yang sangat tidak beradab. Pada saat yang sama, dia mendongak dan menatap Ye Lang di atas, memberinya tatapan penuh kebencian. 9 tua, kau tidak terlalu kompeten sebagai penjaga rumah tuan kota. Yue Tianyin melirik si Jiao Jiao di bawah dan sangat tidak puas dengan gerakan besarnya. Dia berinisiatif untuk melepaskan kebaikannya dan berkata, aku bisa memilihkan beberapa penjaga untukmu. Kekuatan mereka tidak lebih lemah darinya, dan mentalitas mereka bahkan lebih solid. Ye Lang memutar matanya, mengenyampingkan pertanyaan sebelumnya dari benaknya dan berkata dengan tidak senang dia hanya batuk beberapa kali dan Anda memecatnya. Anda tidak bisa melakukan itu kecuali setidaknya Anda tidak seharusnya melakukan. Yue Tianyin berkata dengan serius, sungguh sulit dipahami bahwa Kaisar Cermin Yin yang terhormat akan bertindak seperti ini. Apa yang sulit dipahami? Ye Lang mencibir, dia hanya tersedak makanannya tersedak. Yue Tianyin merasa tidak percaya Cermin Yin yang, apakah kamu akan tersedak saat makan? Bahkan jika itu ditampar menjadi busa darah. Cermin Yin yang masih bisa terlahir kembali dengan meneteskan darah. Akankah ia tersedak makanan? Ye Lang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak penting. Kamu akan tersedak jika memakannya. Bagaimana kabar yang kamu minta aku cari tahu siapa ketiga orang itu? Yue Tianyin menyingkirkan keraguannya dan matanya menjadi serius. Dia menjawab pertanyaan Ye Lang dengan sangat serius. Ketiga orang itu bukanlah karakter sederhana. Mereka adalah 5 besar dari daftar Tianjiao Istana Kekaisaran Xuanyu. Mereka adalah Gui Dao, Meng Yuqi dan Tang Chen. Tidak hanya ketiganya memiliki pemahaman yang luar biasa tentang Dao of Swords and Blades, mereka juga memiliki Savage Tyrant Body. Jika bukan karena kami bergabung dengan lebih dari 1000 kaisar tingkat tinggi untuk menghalangi mereka hari itu, akan sangat sulit untuk menahan ketiga orang ini. Ye Lang secara alami tahu identitas Tang Chen dan 2 orang lainnya. Dia lebih ingin tahu tentang bagaimana keadaan mereka sekarang. Apakah mereka masih hidup? Yue Tianyin mengangguk. Ketiganya adalah penjahat tingkat atas di Istana Kekaisaran Xuanyu. Bahkan masyarakat Tianlong tidak akan berani membunuh mereka tanpa izin. Dan mereka memiliki pendukung bahkan di dalam Tianlong Society. Ye Lang menjepit dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sengaja membiarkannya pergi kali ini hanya karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi pada Tang Chen dan 2 orang lainnya. Yang mengejutkan, dia masih hidup dan mungkin hidup dengan baik. Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga meletus dari kejauhan. Ye Lang dan Yue Tianyin berdiri pada saat yang sama dan mereka melihat awan jamur besar membubung di atas bintang kecil di luar bintang Tianlong. Oh, tidak, itu zona mati, ada musuh yang menyerangnya. Dukung dengan cepat para penjaga zona kematian dan lawan para penjajah. Di bintang Tianlong, Kaisar muncul satu demi satu bergegas dengan gila menuju zona kematian. Ada lebih dari 50 dewa domain melepaskan kekuatan alam Dharma dan mengejar menuju alam kematian dengan momentum yang besar. Niat membunuhnya sangat besar, seolah-olah dia ingin menghancurkan musuh di zona kematian menjadi berkeping-keping. Pergi dan lihat, Yue Tianyin berjinjit di atas puing-puing dan melayang ke udara. Tunggu aku, Ye Lang mengikuti dari dekat sambil memegang tangan Yue Tianyin. Seperti beban, membiarkan Yue Tianyin menyeretnya. Zona mati hancur dan diselimuti kesunyian di mana-mana. Heredir adalah penjara satu demi satu diselubungi kekuatan alam Dharma yang dapat menekan kekuatan tempur dewa domain satu tingkat ke tingkat kekuatan supernatural. Gui Dao yang baru saja lolos dari perangkap memandang ayahnya yang datang untuk menyambutnya menundukkan kepalanya karena malu. Berjalan ke sisi ayahnya dan bergumam dengan suara teredam, "Ayah, aku telah mempermalukanmu." Pemilik Hidden Blade Villa adalah dewa domain tingkat atas. Dia tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Itu tidak memalukan, Tianlong Society yang sudah melewati batas. Mereka bahkan berani menangkap orang dari Hidden Blade Villaku. Orang-orang dari Tianlong Society ada di sini." Meng Yuqi mengangkat kepalanya dan memandang para kaisar dan dewa domain yang mendekat dengan cepat dari bintang Tianlong yang sangat jauh dengan tatapan sedikit serius sebagai pengingat. "Aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku." Pemilik Villa Changdao tampak diam. Dia melambaikan tangannya dan hendak pergi bersama putranya dan Meng Yuqi. "Tunggu, aku punya teman baik yang juga berada di zona mati ini. Situasinya agak khusus dan dia ditahan di sel isolasi. Justru karena hubungan khusus inilah aku tidak terlalu menderita penghinaan." Gui Dao berbicara kepada ayahnya dan mengingatkannya untuk menyelamatkan Tang Chen juga di mana. Pemilik Villa Changdao tidak menolak. Menyelamatkan satu orang lagi hanyalah hal kecil baginya. Gui Dao dan Meng Yuqi mengangkat tangan mereka secara bersamaan menunjuk ke penjara besar yang jauh dan berkata serempak di sana. Pemilik Villa Gunung Changdao melemparkan indera spiritualnya ke area tersebut melakukan penyelidikan singkat dan bergumam curiga hanya satu orang. Tidak ada penjaga, tidak itu tidak benar, sebenarnya ada 2 orang. Bahkan pemilik Villa Gunung Changdao, seorang dewa domain tingkat atas, tampak serius setelah mengetahui kebiasaan putra sulungnya dalam mencari teman. Bab 1642 Kekacauan di Zona Mati. Ketika pemilik Villa Changdao mengangkat tangannya, kekuatan dahsyat dari domain Dharma menyelimuti penjara. Dengan suara ledakan keras, penjara berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Dalam reruntuhan itu, 2 orang seperti kembar siam diangkat oleh kekuatan hukum minggir dari jalanku.
Tang Chen sangat terkejut dan dengan putus asa melepaskan tubuh dominan buasnya, langsung menjatuhkan Dongfang Jie di belakangnya ribuan mil jauhnya. Dia menarik celananya yang melorot, menatap 3 orang di depannya, menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, cepat atau lambat. Aku akan membuat masyarakat Tianlong membayar 100 kali lipat harga untuk penindasan mereka. Di bawah komando Raja Kong, yang pertama tiba di zona kematian, Kaisar Wu Guang meraung marah. Kalian pencuri, kalian bertiga berani melarikan diri tanpa izin dan menghancurkan zona kematian. Hari ini, bahkan jika kalian adalah kebanggaan istana Kaisar Xuanyu, kalian akan membayar harganya dengan darah. Selama periode waktu ini, Kaisar Wu Guang menjadi semakin marah saat memikirkannya. Dia kehilangan sihir Xuanwu tanpa alasan dan dihukum berat oleh para pemimpin puncak dari perkumpulan Tianlong. Dia awalnya ingin melampiaskan amarahnya pada Tang Chen dan 2 orang lainnya, tetapi pada akhirnya ketiga orang itu dilindungi oleh Dongfang Jie. Jadi meskipun mereka berada di zona kematian, mereka tidak menderita siksaan fisik apapun. Dipenuhi dengan amarah tidak dapat melampiaskannya, Kaisar Wu Guang akhirnya menemukan alasan hari ini untuk memulai pembantaian. Seseorang benar-benar berani menghancurkan zona kematian perkumpulan Tianlong tanpa izin. Belum lagi Dongfang Jie bahkan Dongfang Wei-nya tidak memiliki kemampuan untuk menekan bencana ini. Kilat sebuah cahaya hitam menyilaukan meledak dari tubuh Kaisar Wu Guang. Seperti matahari besar yang terbakar dengan nyala api mendidih membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan bergegas menuju Tang Chen dan 2 lainnya. Pemilik villa Hidden Blade terus mengawasi King Kong yang terbungkus cahaya tidak melihat Ghost Blade saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ada cukup banyak ahli di klub Tianlong, kamu dapat menggunakan anak ajaib klub Tianlong sebagai batu asahan. Adapun mereka yang berada di atas level Dewa Domain, serahkan mereka padaku untuk dikendalikan. Di belakang pemilik desa Changdao ada lusinan Dewa Domain. Mereka hanya mengangkat tangan mereka dengan ringan, dan memimpin dewa-dewa domain dari masyarakat Tianlong satu demi satu untuk meninggalkan zona kematian. Sunin langit berbintang yang jauh terlihat dengan mata telanjang. Bintang-bintang berjatuhan dan meledak menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Itu adalah perang di tingkat dewa domain, menghancurkan bintang dan domain kedua belah pihak secara sadar menghindari medan perang Kaisar Agung. Melibatkan banyak pembudidaya tak bersalah sebelum mereka bisa bereaksi, para pembudidaya tak bersalah ini berubah menjadi debu bersama dengan bintang-bintang asli. Kura-kura tua, hari ini aku akan menghancurkan tempurungmu. Tang Chen meretakkan tanah dengan tinjunya, dan tubuhnya tiba-tiba naik hampir 1000 kaki tingginya seperti raksasa yang menciptakan dunia. Dia memanggil kapak kekaisaran yang sangat besar. Aura liar pada kapak itu berubah menjadi ular piton raksasa yang menelan dan meludah. Sebuah kapak menebas, bahkan kehampaan pun retak dan riak-riak muncul sihir Xuanwu. Kaisar Wu Guang tetap tidak gentar pada permukaan tubuhnya. Ada lingkaran penghalang hijau yang menempel pada fisiknya membuat tubuhnya puluhan kali lebih kuat. Dalam sekejap dia menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan pukulan berat Tang Chen. Dengan suara teredam, tanah dalam radius 1000 mil di sekitar Kaisar Wu Guang seolah-olah telah dihantam rudal. Tanah itu terbajak dan penuh dengan kehancuran serta hangus. Kau pikir kau bisa menembus pertahananku hanya dengan tubuh tirani ganasmu? Sungguh sombong. Kaisar Wu Guang tetap tenang dan menatap Tang Chen dengan seringai, dengan penghinaan yang tak terkatakan di matanya. Dia bahkan bisa membunuh Dewa Domain. Jadi kenapa dia harus takut pada cermin yin yang belaka? Terima lagi serangan dari kapakku. Mata Tang Chen merah karena marah, karena malu dan dilihat oleh orang lain. Teknik pedang iblis pedang itu menghancurkan langit. Gui Dao dan Meng Yuqi mengikuti dari belakang dengan seksama dan bersama-sama mereka melepaskan kekuatan Great Dao dan menyerang Kaisar Wu Guang. Ketiga putra takdir meledak pada saat yang sama dengan kekuatan yang mengguncang bumi sehingga bahkan seseorang dengan pertahanan yang kuat seperti Kaisar Wu Guang terlempar sejuta mil jauhnya dengan seteguk darah merah cerah menyembur keluar dari mulutnya. Mari kita okrusite dan bunuh orang ini bersama-sama. Tang Chen memukuli anjing yang jatuh dan memburu Kaisar Wu Guang bersama dengan Meng Yuqi dan Gui Dao. Kaisar Wu Guang yang terluka menutupi dadanya dari mana kekuatan Great Dao terus meluap dan sangat marah. Sialan, ini adalah luka yang disebabkan oleh pukulan Lao Jiu. Jika tempurung kura-kuranya tidak dihancurkan oleh Lao Jiu sebelumnya, bagaimana mungkin dia berada dalam kondisi yang begitu mengerikan sekarang? Bahkan jika Tang Chen dan 2 lainnya bekerja bersama, mereka tidak akan pernah bisa menyakitinya. 9 tua, selamatkan aku. Ketika Kaisar Wu Guang sedang melarikan diri, dia kebetulan melewati Ye Lang dan dengan cepat meminta bantuan. Ye Lang berjuang untuk melawan seorang kultivator pedang dengan cermin yin yang, sambil menggertakkan giginya dan dengan marah berkata, kakak keenam, aku tidak bisa mengurus diriku sendiri. Kau urus dirimu sendiri, pemberontak, pengkhianat, pencuri jahat. Kaisar Wu Guang sangat marah hingga hidungnya menjadi bengkok. Orang ini, Lao Jiu, bisa menghancurkan pertahanannya dengan satu pukulan, tetapi sekarang dia bertarung dengan cermin yin yang dan ditekan olehnya. Bahkan mendayung pun seharusnya tidak se-ekstrim ini. Ye Lang terlalu malas untuk memperhatikan Kaisar Wu Guang dan membawa kultivator pedang dengan cermin yin yang dan melarikan diri sejauh 10.000 mil. Dalam situasi ini, dia tidak cukup bodoh untuk benar-benar melepaskan kekuatan bertarungnya. Jika dia benar-benar terluka oleh para idiot dari desa Changdao, kemana dia bisa pergi untuk mengadu? Kau tahu, perkumpulan Tianlong saat ini sudah dalam situasi yang genting. Sepertinya semua orang di sini berada di tingkat Kaisar Agung, tetapi ada banyak sekali mata Dewa Domain ganda yang mengawasi mereka dari luar. Meskipun Ye Lang percaya diri, dia tidak cukup arogan untuk menghentikan pengepungan sekelompok Dewa Domain. Lebih praktis untuk tetap tenang.
Tangisan bernada tinggi tiba-tiba terdengar dan tubuh Si Hao berubah menjadi burung phoenix api. Seperti pesawat tempur yang melayang menukik ke arah seorang kultivator pedang dengan mata kirinya tertutup. Api nirvana melekat pada tubuh kultivator pedang, tetapi kultivator pedang ini sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia bahkan menggunakan api nirvana untuk membakar pedangnya dan melatih tubuhnya. Dia benar-benar orang gila. Dai Yue Tianyin menendang cambuk dengan sihir bifang, yang dapat membuat bintang meledak dengan satu tendangan. Di depannya, kultivator pedang lain dengan mata kanan tertutup hanya menggunakan pedangnya untuk memblokir dari samping. Ketika dia terkena cambuk, tubuhnya bergetar dan dia mundur kurang dari 10 langkah ke arah yang berlawanan sebelum dia berdiri tegak. Pria ini adalah pedang surgawi dari Villa Pedang Tersembunyi dan kakak laki-laki dari pedang hantu jahat dari Istana Kekaisaran Xuanyu. Alamnya sudah berada di puncak Kaisar Agung. Dan dia hanya selangkah lagi untuk dipromosikan menjadi Dewa Domain. Yue Tianyin melihat ekspresi Yelang dan menjelaskan dengan sengaja. Yelang mengangguk cepat, saya mengerti lawannya yang kuat bukan kamu. Yue Tianyin mendengus banget, tidak peduli seberapa kuat penjahat itu. Dia akan diinjak-injak di bawah kakiku pada akhirnya. Walaupun dia hanya seorang wanita, aura tak terkalahkan Yue Tianyin tidak kalah dengan aura pria takdir seperti Si Hao. Setelah digoda oleh Yelang, dia mengandalkan sihir Xuanwu dan menyerang Tiadao berulang kali tanpa mempedulikan nyawanya. Sejalan dengan itu, Si Hao juga terus-menerus berurusan dengan saudara kedua Ghost Blade, Di Dao. Melihat sarang hantu yang kacau, Yelang merasa cemas. Bab 1643 versi diperbarui, Yue Tianyin di nerf. Para putra dan putri keberuntungan ini selalu dapat menemukan monster dengan level yang sama untuk mengasah diri dan membuat terobosan berkelanjutan dalam pertempuran. Dan bagaimana dengan dia? Lawan hanya memiliki cermin yin yang dan bisa dibunuh dengan satu tamparan. Sementara lawannya membuat kemajuan. Dia hanya bisa tetap di tempatnya, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Alam langit belaka tidak layak membuang-buang waktumu. Itu hanyalah aib bagi reputasimu sebagai salah satu dari 10 bilah. Di Changdao Villa, ada seorang kaisar puncak yang melihat kejeniusannya sendiri terhambat oleh seorang kultivator alam Changqiong. Dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang. Dia menebas Yelang dengan pedangnya. Berniat membunuhnya sehingga salah satu dari 10 pedang dapat menemukan seorang jenius dengan kekuatan yang setara untuk mengasah kemampuan pedangnya. Yelang yang sedang memikirkan suatu masalah mendongak dan melihat. Untuk sesaat, dia gagal mengendalikan kekuatannya dan menamparkan dengan santai, bang. Kaisar Agung di tingkat puncaknya. Sebelum dia bisa mencapai jarak 100 kaki dari Yelang, dia dihancurkan menjadi bola daging oleh dua tangan raksasa yang bertepuk bersama. Jenius cermin yin yang dari Villa Changdao mundur dengan ketakutan di matanya tanpa menoleh ke belakang. Jangan pergi. Yelang melambaikan tangannya merasa sangat bersalah karena telah menakut-nakuti pelaku kejahatan di Villa Changdao. Melihat Kaisar Puncak yang telah memadatkan kembali tubuh taunya, dia menamparnya lagi. Kaisar Agung ini akan musnah sepenuhnya, bahkan esensi dan darahnya pun tidak akan tersisa. Kenapa kau berpura-pura di depanku? Yelang memutar matanya dengan jijik dan tidak pergi mencari jenius itu untuk terus bermalas-malasan. Sebaliknya, dia mendekati Yue Tianyin dan berkata dengan ramah dan baik, Tianyin, aku di sini untuk membantumu. Tidak perlu. Yue Tianyin mengangkat tangannya dan membuat penghalang untuk menghentikan Yelang mendekat. Dia berkata dengan dingin, aku bisa menanganinya sendiri. Jangan ikut bersenang-senang. Menatap pedang surgawi di depannya, Yue Tianyin dipenuhi dengan semangat juang dan merasa emosional. Dia layak menjadi pemimpin 10 bilah Villa Changdao. Sebelum adik laki-lakinya, Gai Dao, naik daun, Tiadao adalah penjahat nomor 1 yang tak terbantahkan di Villa Changdao. Sekarang dia telah menjadi orang yang kuat di puncak Kaisar Agung, bahkan dia yang berada di alam Qian Kun sedikit lebih rendah darinya dan bukan tandingannya. Datang lagi, Yue Tian Sonic bergegas menuju Tiadao. Dan keduanya bertabrakan puluhan ribu kali di langit di atas zona kematian dalam satu napas. Setiap pukulan cukup untuk melenyapkan seorang kaisar tingkat tinggi, dan tidak ada pihak yang mau tunduk pada pihak lain. Adu tarik tambang secara bertahap terbentuk. Namun, untuk beberapa alasan, setelah raungan Tiandao, situasi dalam adu tarik tambang ini secara bertahap bergeser. Yue Tianyin dulunya tidak kenal takut tetapi secara bertahap dia mulai ditekan oleh Tiadao dan dipukuli habis-habisan. Terus mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Saat Yue Tianyin mundur, keraguan mulai muncul di benaknya. Sialan. Jika dia terus seperti ini, dia akan kalah. Dia tidak akan menerima kekalahan di tangan Tiandao. Dia belum menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya atau melepaskan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya. Jika tidak, bahkan pedang surgawi tidak akan mampu bertahan selama 500 gerakan. Shattered Star jauh di sana. Tiandao memasukkan kembali pisau hitam ke dalam sarungnya di pinggangnya ketika dia menariknya keluar lagi sebuah cahaya gelap muncul seolah membelah matahari yang terik menjadi dua. Lingkungan sekitar diselimuti kegelapan ekstrim dan seseorang tidak dapat melihat tangannya di depan wajahnya. Ketika cahaya kembali lagi, Yue Tianyin sudah terbang mundur di udara. Dengan jejak darah mengalir dari bahunya ke perut bagian bawahnya, hampir membelahnya menjadi dua. Dugu Yue Yelang berteriak putus asa. Dan bergegas maju untuk menangkap Yue Tianyin yang jatuh dari udara. Dengan wajah pahit, dia berkata dengan nada mencela, kenapa kamu begitu keras kepala? Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, katakan saja padaku. Ayo menyerang bersama, kenapa kamu takut pada pedang surgawi sialan? Aku tidak kalah.
Yue Tianyin menggertakkan giginya sambil mempertahankan diri, busa darah bercampur dengan serpihan organ terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Yelang dengan cemas memasukkan harta karun langka yang bisa menyembuhkan luka-lukanya ke dalam mulut Yue Tianyin. Dia tampak bertekad untuk menjaga Yue Tianyin tetap hidup dengan segala cara, tetapi siapa yang menyangka bahwa melemahnya kekuatan bertarung Yue Tianyin adalah karena formasi kecil raksasa yang telah dia siapkan secara tak terlihat. Aku belum kalah. Yue Tianyin sedang memulihkan luka-lukanya. Dia berteriak pada Tian Dao Jiao, jika aku membunuhmu, kamu tidak akan sekeras kepala lagi. Tiadao bermata satu mencibir. Dia tidak tahu mengapa kekuatan tempur Yue Tianyin tiba-tiba menurun, tetapi jika dia bisa membunuh monster seperti itu, maksud pedang dan hati tak terkalahkannya akan membuat kemajuan besar. Sambil memegang pisau hitam, Tiadao mendekat dengan cepat. Yelang melihat ke arah Si Hao yang tidak jauh dan berteriak dengan keras, "Kedelapan tua, datang dan selamatkan saudaraku. Jangan sakiti adikku." Si Hao yang sedang menekan pedang bumi hanya mendengarkan panggilan itu. Segera mengubah arah dan menyelam menuju pedang langit. Kemanapun ia melewati, api nirvana menyebar membakar praktisi pedang yang tak terhitung jumlahnya di Villa Changdao menjadi abu. Siapapun yang menyakiti saudaraku akan dibunuh tanpa ampun. Si Hao menampilkan penampilan mengerikannya dan seorang diri menahan pengepungan dua pedang langit dan bumi. Dalam wujud Fire Phoenix, dia sama sekali tidak dirugikan. Pertempuran antara ketiga pria itu memicu kobaran api yang menarik perhatian banyak orang. Bahkan Dewa Domain ribuan bintang jauh mengumpulkan kesadaran spiritual mereka dengan ekspresi serius menatap Si Hao dan menyadari bahwa anak laki-laki ini luar biasa. Sungguh teknik True Phoenix yang dahsyat. Dia mampu menahan dua pedang langit dan bumi dari Villa Changdao sendirian dan dia berada di level yin yang pas. Jika anak ini menembus alam langit, bukankah dia akan mampu membunuh dua pedang langit dan bumi secara instan? Sebenarnya ada orang aneh seperti itu di masyarakat Tianlong yang hampir sebaik Yelang dari Istana Kekaisaran Xuanyu dan Si Hao dari Istana Abadi Huangzu. Di atas zona mati, wajah cantik Yue Tianyin memerah. Seharusnya tidak seperti ini, aku tidak lebih buruk darinya. Ya, tentu saja kamu. Oke, Yelang dengan asal-asalan memasukkan harta langka ke dalam mulut Yue Tianyin. Yue Tianyin mengunyah dan menelan sari buah yang manis, lalu melirik Yelang dengan tekad di matanya yang indah. Cepat atau lambat, aku akan lebih kuat darinya. Dia memiliki hati yang tak terkalahkan dan musuh yang telah melayang di atas kepalanya sejak dia lahir. Itu adalah Si Hao. Dia mendapatkan tubuh suci tertinggi yang telah dirampas dari Si Hao dan dia berkali-kali lebih kuat dari Si Hao. Dia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi sejak dia masih muda. Jika monster seperti dia dikalahkan oleh Si Hao lagi, hati tak terkalahkannya akan hancur total. Jika Anda punya waktu, lebih banyaklah berlatih. Ini akan 100 kali lebih efektif daripada Anda berbicara omong kosong di sini. Yelang tampak tidak disengaja, tetapi sebenarnya tujuan aslinya terungkap. Yang dia lakukan hanyalah menginspirasi Yue Tianyin untuk menjadi lebih kuat. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus berlatih. Begitu Yue Tianyin mulai berlatih, dia akan berada dalam kondisi di mana dia tidak menyadari dunia di sekitarnya. Pada saat itu Yue Tianyin akan benar-benar sendirian dan bahkan orang kepercayaan yang paling terpercayanya akan menjadi rakyatnya. Baginya, bukankah ruang rahasia tempat Yue Tianyin berlatih dalam pengasingan seperti memasuki tempat kosong? Tidak peduli metode apapun, selama itu dapat menyebabkan terobosan, itu adalah cara kultivasi yang semua orang ingin menjadi lebih kuat, tidak ada yang lebih rendah dari siapapun. Setelah Yelang menasihati dirinya sendiri, dia menatap kulit putih Yue Tianyin yang telah pulih yang terpapar di depannya dan dia berharap untuk menerima sejumlah besar nilai penjahat. Bab 1644 Yue Tianyin jatuh ke dalam perangkap Villa Changdao. Perkumpulan Tianlong akan mengingat kebencian ini. Perkumpulan Tianlong selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Hari ini Changdao Villa benar-benar berani menunggangi kepala Tianlong Society-ku. Cepat atau lambat suatu hari Changdao Villa akan membayar harga untuk pilihan hari ini. Di zona kematian King Kong dari Tianlong Society turun dan puluhan Dewa Domain berkumpul menuju King Kong secara bersatuan dan menatap kultivator pedang dari Changdao Villa di seberang dengan mata membunuh. Untuk menindas putra sah saya, perkumpulan Tianlong kejam dan tidak manusiawi, dan dibenci oleh manusia maupun dewa. Setiap orang berhak untuk membunuh mereka. Pemilik Villa Changdao juga tidak berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Singkatnya, kedua belah pihak mulai berhenti berkelahi. Dewa Domain dari perkumpulan Tianlong menyadari bahwa ada kekuatan tak dikenal yang mengintai dalam kegelapan. Dan dia tidak bersedia membiarkan orang lain memanfaatkannya. Namun, Villa Changdao tidak ingin digunakan sebagai pisau. Ia ingin mengumpulkan kekuatan agar dapat berbagi lebih banyak keuntungan dalam perang yang akan segera datang. Pertarungan sampai mati pedang surgawi lagi. Setelah memulihkan luka di tubuhnya, Yue Tianyin sedikit memicingkan matanya yang indah dan menatap ke arah Tiadao. Semangat juangnya yang pantang menyerah belum pernah terjadi sebelumnya. Apa gunanya bertarung? Para petinggi telah menarik pasukan dan kita para bawahan kecil masih terus menyerbu maju. Apakah kita sedang mencari maut? Yelang menarik tangan halus Yue Tianyin dan menghiburnya dengan sedih. Jangan kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu kuat. Kamu bukan tandingan pedang surgawi. Tetapi Lao Ba dapat mengalahkan pedang surgawi dan bumi. Selama Anda bisa bertahan 100 jurus di bawah tangan Lao Ba, Anda akan dapat membuktikan bahwa Anda tidak kalah kuat dari pedang surgawi.
Yue Tianyin seperti kucing liar yang ekornya terinjak. Dengan bulunya berdiri Lao, dia menoleh dan menatap Yelang, Lao Jiu, demi persahabatan kita. Aku dengan enggan akan melepaskannya kali ini. Jika kamu mengucapkan kata-kata menghina seperti itu lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena membelakangimu. Setelah dikalahkan oleh Si Hao, kesombongan di hatinya terus mempermainkannya. Dia berpikir bahwa penindasan alami dari tubuh suci tertinggi yang menyebabkan dia dikalahkan tanpa perlawanan. Jika dia tidak memiliki tubuh suci tertinggi, Yue Tianyin pasti tidak akan kalah dengan Si Hao. Sekarang Lao Jiu terus terang mengatakan bahwa selama dia bisa menahan 100 gerakan Si Hao, dia akan menjadi juara. Apa artinya? Apakah menurutmu Yue Tianyin tidak layak dibandingkan dengan Si Hao? Bagaimana mungkin dia yang memiliki hati yang tak terkalahkan dapat menahan serangan dahsyat yang menghancurkan hati spiritualnya? Setelah memelototi Yelang dengan geram, Yue Tianyin menyapu pandangan bertarungnya ke arah Si Hao dan Tian Dao secara bergantian, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia akan berlatih untuk pertempuran yang akan datang. Dia harus mengalahkan Tian Dao seorang diri. Dia bahkan harus sepenuhnya mengungkap identitasnya dan mengalahkan Si Hao juga. Yue Tianyin yang tidak punya waktu untuk memikirkan apapun tidak lagi bertanya tentang perseteruan antara perkumpulan Tianlong dan Villa Changdao. Setelah kembali ke rumah tuan kota, dia segera memanggil sekelompok orang kepercayaan. Di antara mereka, 9 pelindung wanita semuanya adalah kaisar tingkat tinggi. Hanya Junza sebagai anggota lawan jenis yang tidak cocok di antara para pelindung ini. Dalam periode waktu berikutnya, Apapun yang terjadi, kamu tidak diizinkan memasuki ruang latihanku. Jika ada yang berani mengganggu latihanku, aku akan menggiling kerabat darah mereka menjadi abu bahkan jika mereka harus pergi ke neraka. Yue Tianyin melihat sekeliling kelompok pelindung dan orang kepercayaan dengan acuh tak acuh. Tidak ada lagi keramahan sebelumnya, hanya arogansi dan tekad yang tak berujung. Saya akan mengikuti perintah Nona Tianyin. 10 pelindung berlutut dengan satu kaki dengan mata yang khidmat untuk menunjukkan kesetiaan dan jaminan yang menggema. Tak lama setelah Yue Tianyin memasuki ruang pelatihan, 10 pelindung bersembunyi di kegelapan. Begitu mereka mendeteksi tanda-tanda masalah, Mereka akan memadamkan bahaya sejak awal. Bahkan jika mereka menghadapi musuh yang tidak bisa mereka kalahkan, mereka akan diam-diam memberitahu klan bulan dan datang untuk menyelamatkan wanita muda mereka. bahkan jika identitasnya terungkap dan dia memaksa masuk ke formasi perkumpulan Tianlong. Semua konsekuensi ini, di mata klan bulan, tidak ada artinya dibandingkan dengan sedikit pun kesempatan hidup Yue Tianyin. Di bawah tembok besi. Belum lagi anggota perkumpulan Tianlong yang mengganggu latihan Yue Tianyin bahkan seekor nyamuk atau lalat pun tidak akan mampu menembus garis pertahanan 10 pelindung. Hanya satu orang yang tampak sangat bersemangat dibandingkan dengan para pelindung yang siaga tinggi itu. Junsi diam-diam dan buru-buru menghubungi tuan mudanya. Setelah berbaring tak aktif selama berhari-hari, akhirnya tiba saatnya untuk mengungkapkan identitasnya. Setelah Yue Tianyin memasuki ruang pelatihan, dia tidak akan memiliki persepsi tentang dunia luar untuk waktu yang lama. Ini bahkan orang biasa pun dapat mendekatinya. Jika tuan mudanya memasuki ruang pelatihan saat ini, Yue Tianyin, gadis kesayangan klan bulan, akan seperti ikan di atas talenan, berada di bawah belas kasihan tuan mudanya. Tuan, waktunya telah tiba. Datang dan raihlah buah kemenangan 9 pelindung lainnya berada di. Segera setelah panggilan dikeluarkan. Dalam kehampaan mansion tuan kota tempat Yue Tianyin berada. Satu demi satu kaisar tingkat tinggi diculik secara paksa tanpa menyadari adanya permusuhan. Orang yang bergerak adalah dewa domain tingkat atas belum lagi para kaisar tingkat tinggi bahkan jika ketua klan bulan ada di sini. Aku khawatir situasinya tidak akan jauh lebih baik setidaknya dia akan terluka parah. Terima kasih atas bantuanmu, peri. Yelang membungkuk pada Xiao Xiu di kehampaan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Yue Tianyin adalah gadis kesayangan dari klan bulan. Terlepas dari kemampuan bertarungnya, cara dia menjaga diri sendiri jelas yang terbaik. Terlebih lagi, ada klan bulan yang mengelilingi bintang Tianlong. Jika tindakannya memperingatkan musuh, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan banyak nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang. Dia juga mungkin dikepung oleh dewa-dewa domain dari klan bulan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, yang terbaik untuk kepentingan Yelang adalah membiarkan Xiao Xiu menjadi tenaga kerja gratis. Lakukan pekerjaan. Xiao Xiu tidak muncul tetapi kata-kata peringatannya sampai ke telinga Yelang. Status Yue Tianyin di klan bulan tidak lagi seperti dulu. Sekarang setelah Yue Wuhen jatuh, dia adalah putri surga, dan statusnya unik dan membanggakan. Jika dia terluka, klan bulan akan melakukan segala yang mereka bisa, bahkan meminta leluhur agung untuk membunuhnya. Kamu terlalu khawatir, peri Yelang menertawakannya. Bagaimana dia bisa tega menyakiti Yue Tianyin? Itu hanya hukuman ringan, membuat Yue Tianyin sedikit berdarah. Jumlah darah ini hanyalah setetes air dalam ember bagi Yue Tianyin dari cermin Tian Kun apa artinya baginya. Tuan Yu Tianyin ada di ruang pelatihan di rumah tuan kota. Ketika dia berlatih, dia sepenuhnya fokus dan tidak menyadari dunia luar ini adalah waktu yang paling tepat untuk mendekatinya. Junsi terkekeh jahat. Dan ketika dia melihat Yelang menatapnya dengan acuh tak acuh dia segera memasang senyum canggung. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan senyum konyolada namun, tuan muda berada pada tingkat tertentu jadi dia seharusnya mengerti apa yang benar, Junsi mengingatkan dengan gugup.
Mengingat sesuatu dikatakan bahwa jalan yang terutama dikultivasi Yue Tianyin berhubungan dengan reinkarnasi, dulu ada rumor bahwa orang kepercayaan klan Yue secara tidak sengaja mendekatinya saat dia berkultivasi dan diseret ke dalam reinkarnasi dan dicekik oleh Yue Tianyin saat itu hanyalah seorang kuasi kaisar sementara pelit. Ini kemungkinan besar adalah berita palsu yang sengaja dirilis oleh klan bulan untuk mencegah siapapun mendekati Yue Tianyin dengan sengaja saat dia berlatih. Namun ada juga kemungkinan yang sangat kecil. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak biasa, Tuan, ingatlah untuk tidak terbawa suasana. Bab 1645 Well Avenue. Junsi mengandalkan informasi yang diberikan oleh Tuan Muda dan mengkhianati Si Hao. Seiring waktu, dia dianggap sebagai orang kepercayaan. Semakin dekat kita, semakin kita mengerti. Junsi sangat takut pada Yue Tianyin, gadis kesayangan klan bulan. Wanita ini bukanlah seseorang yang mudah untuk dihadapi. Dia, musuh manapun yang menjadi targetnya, tidak peduli apa status atau alamnya, akan membayar harga dengan nyawa mereka dalam waktu yang sangat singkat. Ada Dewa Domain di perkumpulan Tianlong. Karena beberapa petunjuk, dia menyinggung Yue Tianyin. Dalam 3 hari, kekuatan wilayahnya menghilang dan dia meninggal. Itu Dewa Domain. Yue Tianyin, seorang penjaga dengan identitas yang dipertanyakan, tidak menimbulkan gelombang apapun setelah membunuh Dewa Domain. Faktanya, jika Junsi tidak dianggap sebagai salah satu dari mereka sendiri, dia tidak akan tahu tentang berita penting yang ditekan secara. Aku tahu ini dengan baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Misimu telah selesai. Jika kamu terus tinggal di sini, kamu hanya akan dianggap sebagai duri di mata klan bulan. Pergi ke kota besar tempat Xiao Xiu. Yelang menepuk bahu Junsi dan memberinya instruksi lembut. Dia tidak ingin membunuh Junsi dengan beberapa tembakan. Suatu hari nanti aku hanya bisa menatap papan Junsi dengan hati pahit dan menenggelamkan kesedihanku dalam anggur. Kau tidak perlu mencari perlindungan di mata klan bulan, aku tetaplah orang kepercayaan Yue Tianyin selama aku di sini. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke ruang pelatihan tanpa izin dan tidak ada yang akan mengganggu perbuatan baikmu. Bagaimana mungkin Junsi tidak mengerti apa yang dipikirkan tuan mudanya? Mainkan permainan panjang untuk menangkap ikan besar. Hanya karena perilaku Yue Tianyin dia tetap tidak aktif selama lebih dari sebulan. Ini termasuk dalam 3 teratas dalam pengalaman sebelumnya. Dia tidak ingin rencana tuan mudanya menyimpang dengan cara apapun karena beberapa detail, bekerja keras dan aku akan mencarikanmu beberapa selir lagi tahun depan. Yelang menepuk bahu Junsi dengan bercanda dan pada saat yang sama diam-diam menyuruh Xiao Xiu untuk mengawasinya. Tanpa basa-basi lagi, dia melesat dan menerobos masuk ke ruang pelatihan Yue Tianyin. Sebuah susunan labirin besar dipasang di sekelilingnya, gelap gulita. Dan Anda tidak bisa melihat tangan Anda di depan Anda bahkan jika Dewa Domain bergegas masuk dengan Yelang mengertakkan gigi dan menghabiskan 50 juta poin penjahat Tianming Xuanhuang untuk langsung menghancurkan formasi yang menyesatkan itu. Kemudian dia datang ke Yue Tianyin yang sedang duduk bersila dalam meditasi tanpa halangan mengangkat tangannya dan melepas topeng yang menutupi wajahnya. Ini mengungkap penampilan sebenarnya dari gadis cantik dari klan bulan ini ke udara. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Yue Tianyin, yang penuh dengan pesona feminin dan memiliki kepribadian yang mendominasi dan arogan, sebenarnya memiliki wajah lembut seorang gadis baik-baik. Alis-alisnya yang seperti daun willow bagaikan bulan sabit, bibirnya merah, giginya putih bagai mutiara, dan wajahnya bagaikan buah persik di bulan Maret. Lekuk tubuhnya anggun dan sosoknya menonjol. Yue Tianyin, aku berniat untuk berlatih kultivasi ganda denganmu. Jika kamu tidak menjawab, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Yelang dengan lembut membelai wajah imut gadis klan bulan dan menanyakan pertanyaan itu meskipun dia sudah tahu jawabannya. Setelah tidak menerima tanggapan apapun, mereka mulai mengambil tindakan yang semakin berani. Ini adalah tempat yang terpencil dan sunyi. Sekelompok pemuda dan pemudi mengelilingi Yue Tianyin tertawa riang. Kak Tianyin, ini semua berkatmu. Desa Yue kita selamat dari perampokan oleh bandit. Kamu benar-benar luar biasa. Kamu sudah berhasil menembus peringkat prajurit. Denganmu di sini desa Yue kita tidak perlu lagi khawatir tentang penjarahan desa angin hitam. Jika para bandit itu berani datang, mereka semua akan dipukuli sampai mati olehmu. Kakak Tianyin, di desa pegunungan kecil yang terpencil ini, Yue Tianyin adalah pejuang terkuat dari generasi muda. Meskipun dia masih sangat muda, dia sudah dipromosikan ke peringkat bumi yang membuatnya jauh lebih kuat daripada kepala desa yang lama. Tidak jauh dari Yue Tianyin ada puluhan bandit tinggi dan kuat, yang semuanya kepala dan tubuhnya terpisah. Yue Tianyin lah yang membunuhnya dengan kekuatannya sendiri. Dia melihat teman-teman bermain yang muda dan berceloteh di depannya dan mulai menghela napas tentang perasaan khusus di hatinya ini. Tidak heran Si Hao memiliki semangat juang yang begitu kuat. Jika dia berada di posisinya, dia juga akan memiliki alasan untuk menjadi lebih kuat. Dia ingin melindungi teman-teman ini. Dia ingin menjadikan desa Yue tempat yang paling damai dan bahagia di daerah sekitarnya dan bahkan di dunia. Untuk melakukan ini, dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menghancurkan desa angin hitam. Cukup kuat untuk membunuh orang terkuat di dunia ini. Sayangnya ini adalah dunia fantasi dari Wheel of Time. Dan dunia ini tidak benar-benar ada. Jika dia dipromosikan menjadi makhluk tertinggi, dia akan dapat mempelajari jalan roda waktu sambil mengalami kelahiran kembali dalam tubuh aslinya. Itu benar-benar dapat mengubah panggilan realitas. Yue Tianyin menarik napas dalam-dalam dan buru-buru menyingkirkan emosi rumit dari benaknya. Dia perlu berkonsentrasi dan benar-benar mengalami berbagai pengalaman emosional, kelahiran kembali dan reinkarnasi di roda kehidupan.
Hanya dengan cara ini keadaan pikirannya dapat membuat kemajuan signifikan. Hanya dengan cara ini dia bisa keluar dari pengasingan dan menerobos alam langit dalam satu gerakan cepat, memperkuat alamnya sambil meletakkan fondasi yang lebih kokoh dari sebelumnya. Jangan khawatir, selama aku, Yue Tianyi dari desa Yue tidak akan dirampok oleh bandit. Pemimpin bandit itu hanya tingkat bumi atas. Setelah aku berlatih sebentar, aku akan mampu menekan desa angin hitam sendirian. Ketika aku Yue Tianyin memandang teman-teman masa kecilnya yang tumbuh bersamanya dengan senyum di wajahnya, dan membuat harapan besar. Kakak Tianyin yang terbaik, aku paling suka kakak Tianyin. Kita diberkati memiliki suster Tianyin di desa Yue. Dalam sekejap mata setengah tahun telah berlalu Yue Tianyin, yang mengabdikan dirinya untuk kultivasi dan menjadi semakin tenang, mampu menekan pemimpin desa angin hitam sejak Maret. Namun, dia berhasil tetap stabil selama 3 bulan lagi berusaha untuk aman. Jangan pernah terburu-buru ke dalam konflik dan berjudi dengan nyawa penduduk desa di desa Yue. Pada hari ini desa Yue penuh dengan bendera dan spanduk berwarna-warni dan penduduk desa memukul gong dan drum. Mengantar Yue Tianyin saat dia mendaki Gunung Angin Hitam. Kamu harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pahlawan muda ini akan melenyapkan benteng angin hitam yang telah menjadi momok di sini selama lebih dari 20 tahun dalam sekali tebasan. Angin musim gugur sangat dingin. Yue Tianyin mengenakan gaun kain kasar panjang dan mengangkat lehernya yang seputih salju, menatap langsung ke gerbang desa angin hitam dengan dinding yang kokoh dan berteriak dengan suara yang lembut. Pemimpin bandit desa angin hitam, keluar dan mati. Dalam dinginnya angin yang suram, teriakan keras Yue Tianyin masih bergema. Tidak ada respons sama sekali di desa angin hitam yang besar itu. Mungkinkah dia mendengar tentang reputasi Tianyin dan melarikan diri lebih awal? Tentu saja, Tianyin bahkan mampu membunuh monster tingkat surga baru-baru ini. Dan pemimpin desa angin hitam hanya berada di tingkat bumi. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Memenangkan tanpa pertempuran reputasi Tianyin sudah cukup untuk mengintimidasi desa besar seperti desa angin hitam yang mendominasi satu sisi. Para tetua desa bulan terlihat sangat mirip dengan keturunan langsung klan bulan. Ini adalah karakter yang disimulasikan berdasarkan ingatan Yue Tianyin. Saat mereka bergumam, mereka tiba-tiba melihat cahaya sebuah bom flash membutakan semua orang untuk sementara bang bang bang. Lebih dari 1 juta peluru penembus lapis baja dengan diameter yang cukup besar untuk menghancurkan tank lapis baja. Langit dipenuhi dengan peluru artileri yang menyilaukan. Kemudian mendarat di desa Yue, menutupi desa Yue termasuk ratusan mil jalan antara desa Yue dan desa Heifeng, dalam suhu dan ledakan yang sangat tinggi. Bab 1646 Mimpi Buruk Yue Tianyin 2 dalam 1. Yue Chun yang telah tinggal di Yue Tianyin Well Avenue selama lebih dari 10 tahun melihat kilatan cahaya dalam ledakan bom penembus lapis baja. Dan kemudian musnah sepenuhnya. Tidak ada waktu untuk mengagumi suara jutaan peluru artileri dan tembakan artileri terus-menerus. Ratusan mil jalan dari desa Deyu ke desa Heifeng langsung direnovasi dan tanahnya dikurangi lebih dari 10 kaki. Gelombang panas bergulung datang seperti air pasang. Penduduk desa Yue yang berjalan di depan cukup beruntung untuk lolos dari bencana. Beberapa penduduk desa yang berada di belakang. Sekelompok anak muda yang kuat tertiup satu demi satu mereka menabrak bebatuan besar dan cabang pohon di luar desa angin hitam. Beberapa yang sekarat terluka dan dalam sekejap mata mereka semua menjadi cacat. Bagaimana bisa? Senjata macam apa ini? Apa yang ada di dalam desa angin hitam? Kepala desa dan yang lainnya dari desa Yue semua tercengang. Menatap lautan api yang masih bergolak kotak mereka berdengung. Bahkan mata indah Yue Tianyin membelalak ketika dia melihat adegan ini dan dia tidak sadar kembali. Bukankah ini bintang seni bela diri tingkat rendah? Bukankah seharusnya reinkarnasi dan kelahiran kembali yang dia alami kali ini berada di bintang seni bela diri tingkat rendah? Mengapa senjata berteknologi tinggi seperti itu pun muncul? Mungkinkah ada sesuatu yang salah dalam latihannya dan dia menjadi kerasukan? Sebelum Yue Tianyin dapat menarik kesimpulan, para prajurit berteknologi tinggi bersenjata lengkap di desa angin hitam berdiri satu demi satu. Sambil memegang senjata laser mereka menembak dengan liar ke arah penduduk desa laki-laki desa Yue. Setiap penduduk desa, dahulu ada seorang tetua yang mencintai Yue Tianyin. Sebelum dia meninggal, Tianyin, lari, ada roh jahat di desa angin hitam. Selama gunung-gunung tetap hijau, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Tianyin, lari dan jangan khawatirkan kami. Seolah-olah memberi cukup muka kepada penduduk desa. Para pejuang berteknologi tinggi itu membiarkan mereka menyelesaikan kata-kata bijaksana dan baik satu persatu sebelum melepaskan tembakan menghancurkan penduduk desa menjadi berkeping-keping. Nodon, ayah, kepala desa kakak ketiga. Yue Tianyin meraung kesakitan. Pada saat ini dia tidak bisa lagi membedakan kenyataan dari mimpi. Dia hanya merasakan gelombang darah mengalir ke kepalanya. Wajahnya memerah dan darah langsung melilit bola matanya. Bunuh. Bunuh semua orang yang terlihat, semuanya harus mati. Aura membunuh tertinggi muncul dari tubuh Yue Tianyin. Saat dia menyaksikan orang-orang terkasihnya mati secara tragis satu demi satu, dia benar-benar kehilangan kendali. Dan alam buminya benar-benar mulai bergetar. Dia mulai menerobos belenggu alam mimpi roda yang berputar ini, dan kultivasinya maju pesat menuju alam kekuatan supernatural.
Dia melintas dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul kembali dia sudah berada di depan para pejuang berteknologi tinggi itu dan menamparkan mereka dengan satu telapak tangan. Bang bang bang. Para prajurit berteknologi tinggi yang dipersenjatai dengan senjata asli dan amunisi hidup hanya melihat baju besi di dada mereka sedikit berkilau sebelum hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat alam ilahi. Satu demi satu prajurit berteknologi tinggi mati secara tragis di tangan Yue Tianyin. Dalam waktu kurang dari 10 napas ribuan prajurit berteknologi tinggi di Desa Angin Hitam semuanya terbunuh oleh Yue Tianyin. Dia bergegas ke aula pertemuan Desa Angin Hitam dengan kekuatan yang tak terhentikan dan akhirnya bertemu dengan kepala desa yang dikabarkan memiliki peringkat bumi atas. Siapa kamu dan mengapa kamu berada di dunia mimpiku, bicaralah. Yue Tianyin berada di ambang kehancuran. Dia merasakan ada sesuatu yang salah dan menatap bagian belakang pemimpin Desa Angin Hitam. Dia tidak mengerti mengapa senjata berteknologi tinggi muncul dalam mimpi bintang bela diri rendah. Yang lebih tak terbayangkan adalah mengapa pemimpin Desa Angin Hitam di depannya tidak bisa melihat identitas aslinya meskipun dia berada di tingkat kekuatan supernatural. Yue Tianyin, aku selalu mendengar nama besarmu, gadis cantik dari klan bulan, aku tidak pernah menyangka bahwa pertama kali kita bertemu akan berada di dunia mimpimu. Ye Lang berbalik dengan senyum sehangat angin musim semi di wajahnya. Dia duduk tegak di kursi harimau, menunduk, dengan aura seorang raja yang menemui rakyatnya. Apakah kamu Ye Lang? Ketika Yue Tianyin melihat Ye Lang, dia langsung terkejut. Kamu juga telah memahami jalan agung roda kehidupan. Kenapa, mengapa jalan agung roda kehidupanmu terjalin dengan jalanku? Mengingat reputasi Ye Lang di istana kekaisaran Xuanyu, Yue Tianyin secara alami tidak bisa menutup mata. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, dia memiliki beberapa pemahaman tentang penampilan monster dari istana kekaisaran Xuanyu ini. Namun, Yue Tianyin tidak mengerti mengapa citra Ye Lang muncul dalam mimpi reinkarnasinya. Apa yang dia pikirkan di siang hari datang ke mimpinya di malam hari dan ketakutan di hatinya menyebabkan citra Ye Lang menjadi sangat abnormal dalam mimpinya. Atau apakah jalan roda keberuntungannya dan jalan Ye Lang benar-benar terkait? Hanya ada satu cara hebat untuk memutar roda. Dan sangat sedikit orang yang bisa memahaminya. Kamu sedang berlatih, dan aku juga sedang berlatih. Mengapa kita tidak bisa bertemu dalam mimpi? Ye Lang menatap gadis cantik dari klan bulan di depannya dengan tatapan main-main di wajahnya. Kamu tahu, bahkan jika itu adalah roda waktu yang sama, sangat sulit untuk bertemu dalam mimpi. Dapat dikatakan bahwa probabilitas pertemuan alami adalah 0. Bahkan dia telah menghambur-hamburkan semua nilai penjahat yang tersisa. Baru kemudian seseorang dapat memahami jalan agung roda waktu ke tingkat yang ajaib. Hanya dengan cara ini dia bisa menggunakan aura yang berasal dari tubuh Yue Tianyin selama latihannya untuk secara alami memasuki alam mimpi roda reinkarnasi tempat dia berlatih. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya, pergi dari sini sekarang juga. Yue Tianyin menunjuk hidung Ye Lang dan menggertakkan giginya. Jika tidak, aku akan kembali ke Xuan Huang dan bunuhmu. Dia mendapatkan kembali ketenangannya, dia tidak bisa melihat warna asli Ye Lang dengan jelas dan dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Ye Lang dalam mimpi itu. Gadis kesayangan klan bulan itulah, semuanya ku membunuh orang tua dan saudaramu tapi sekarang kau melihat musuhmu tepat di depan mata. Kamu ingin membiarkan aku pergi? Ye Lang mencibir dan melambaikan tangannya, mayat beberapa hangus dan beberapa hancur. Muncul di aula pertemuan mereka adalah para tetua Yue Tianyin di desa Yue. Ye Lang Hu berada di jalan agung roda. Sama sekali tidak memiliki belenggu karena pemahamannya yang luar biasa tentang jalan agung roda. Mampu mengendalikan jalannya mimpi sesuka hati. Dia juga bisa memanipulasi emosi Yue Tianyin sesuka hatinya. Ye Lang, kau membunuh orang-orang yang kucintai, aku ingin kau mati mengenaskan. Saat Yue Tianyin melihat mayat Nepchiang membawa banyak emosi. Muncul di depannya pikirannya sekali lagi dipenuhi dengan kebencian. Kenyataan dan mimpi secara bertahap menjadi kabur. Mata merahnya menembak ke arah Ye Lang di atas. Seolah-olah dia ingin menghancurkan kepala Ye Lang dengan satu telapak tangan bang. Ketika Yue Tianyin mendatanginya, Ye Lang hanya mengangkat tangannya dan menamparkan Yue Tianyin hingga 100 meter jauhnya. Dia mengangkat tangannya dan Yue Tianyin terbang mundur, sosoknya menembus kehampaan dan muncul di depannya dalam sekejap. Berbaring di tanah seperti anjing tersesat. Dengan punggung menghadap Ye Lang, dia sepertinya ingin bersujud dan meminta maaf ke arah pintu masuk aula Juyi. Tidak, tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku menyerah, aku bersedia untuk keluar dari dunia mimpi roda. Yue Tianyin jatuh berlutut dan memohon ampun dengan keras dalam keadaan linglung, dia ketakutan. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kekuatan spiritual di tubuhku benar-benar dibatasi. Belum lagi kultivasi kekuatan supernatural, bahkan kultivasi tingkat bumi asli dari kondisi mimpi ini tidak dapat ditampilkan sama sekali. Sama seperti ikan di atas talenan, Anda hanya bisa dibantai oleh orang lain. Mobil itu menabrak pohon dan aku tahu mobil itu harga saham telah naik, jadi saya tahu saya harus membelinya. Saat ingus mengalir ke mulutmu, kamu tahu kamu harus menghilangkannya. Apa yang kamu lakukan sepagi ini? Ye Lang mendekati Yue Tianyin selangkah demi selangkah mengulurkan tangannya dan menamparkan pantat bagian atasnya. Minta maaf. Yue Tianyin menundukkan kepalanya karena penghinaan ingin keluar dari mimpi secepat mungkin. Dia hampir mematahkan giginya dan berkata dengan suara teredam yang menyakitkan. Saya minta maaf jika permintaan maaf berguna, apa gunanya tim penegak hukum? Dalam mimpi reinkarnasi ini, Ye Lang adalah makhluk tertinggi tanpa batasan apapun. Hanya sebuah pikiran yang muncul di benaknya, dan dia mengubah Yue Tianyin menjadi satu set pakaian kaisar yang baru. Pikiran lain muncul di benak saya.
Di aula Jui, gadis-gadis kecil dari desa Yue muncul satu demi satu. Gadis-gadis kecil itu menatap pemandangan di depan mereka dengan tatapan kosong, dan berteriak ketakutan dan kesusahan. Kakak Tianyinyo tidak boleh kalah berdiri. Balas dendam pada Mi, balas dendam pada kepala desa, bunuh orang ini, bunuh dia. Yue Tianyin mendongak dengan kaku dalam mimpi reinkarnasi ini, dia setara dengan bereinkarnasi selama lebih dari 10 tahun selama 10 tahun ini. Dia dan para saudari dari desa yang sama telah membentuk hubungan yang luar biasa. Melihat para saudari yang dia anggap sebagai musuh sekarang dengan ekspresi kesal, Yue Tianyin merasa linglung. Mungkinkah Yelang ingin melakukan ini di depan para saudari ini? Tidak, kamu tidak bisa. Itu tidak diperbolehkan. Yue Tianyin, gadis cantik dari klan bulan, aku tidak punya kesempatan untuk bertemu denganmu di dunia Xuan Huang. Sekarang dalam mimpi reinkarnasi ini, akhirnya aku mendapatkan keinginanku dan bisa bertukar pikiran denganmu yang tahu segalanya tentangmu. Yelang mencubit dagunya dan di bawah tatapan waspada gadis-gadis desa Yue. Dia mengulurkan cakar iblisnya ke arah Yue Tianyin. Jeritan kaget terdengar. Gadis-gadis dari desa Yue tidak berani melihat langsung pemandangan di depan mereka. Mereka menutupi mata mereka dengan tangan mereka dan menghentakkan kaki mereka karena cemas. Lepaskan saudari Tianyin, iblis. Iblis, kamu akan membayar akibatnya. Jangan menggertak saudari Tianyin, kami bersedia menanggung kesalahan untuknya. Yelang sangat bangga. Menatap gadis-gadis dari desa Yue di bawah dengan kepala terangkat tinggi sambil mencibir, kakakmu Tianyin benar-benar orang yang tangguh bahkan dalam situasi ini. Dia masih bertingkah seperti babi mati yang tidak takut air mendidih karena kakakmu Tianyin tidak membuatku senang, saya hanya bisa mencari kesenangan dengan membunuhmu. Snap. Yelang menjentikkan jarinya dalam mimpi roda reinkarnasi, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya dengan sebuah pikiran. Api berkobar dari tubuh seorang gadis dari desa Yue. Gadis itu meraung kesakitan, berguling-guling di dalam api, dan menangis dengan sedih meminta pertolongan. Saudari Tianyin, selamatkan aku tidak ingin mati. Biarkan dia pergi, Yelang, biarkan dia pergi. Yue Tianyin memohon dengan sedih. Dia sekarang menderita siksaan yang tak terkatakan. Tidak hanya ada rasa sakit fisik, tetapi siksaan batin juga memilukan. Di depan para saudari yang tumbuh bersama ini, dia benar-benar diintimidasi oleh iblis Yelang. Citra dirinya sebagai gadis paling mulia dan paling berkuasa di desa Yue benar-benar runtuh. Bukan hanya Yelang membuatnya kehilangan muka, dia juga membiarkannya menyaksikan dalam keadaan yang memalukan pembantaian tragis terhadap mereka yang menentang kehendaknya. Dia tidak ingin lagi melatih roda waktu dan ingin bangun. Namun, dia terkejut menemukan bahwa roda waktu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri dan mulai menolak kepergiannya. Tidak ada cara untuk melarikan diri apalagi keluar dari kendali Yelang. Aku hanya bisa menutup mata dan berteriak kesakitan, tolong biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi. Atau aku akan menjadi gila. Mungkin saja untuk tidak tersesat dan bahkan mungkin untuk menghidupkan kembali kerabat yang sudah meninggal ini, tetapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu menginginkannya. Jika kamu tidak menginginkannya, bagaimana aku bisa memberikannya kepada? Yelang mundur beberapa langkah dan duduk tegak di kursi harimau di aula Jui, menatap Yue Tianyin. Gadis kesayangan dari klan bulan. Di dunia luar, ketika Yue Tianyin murka, dia dapat langsung memanggil dewa klan bulan untuk melintasi perbatasan untuk penyelamatan. Namun dalam roda kehidupan, apalagi domain klan bulan Gode, bahkan leluhur klan bulan sosok tertinggi sekali tidak punya hak untuk berteriak di depannya. Bahkan jika dia bisa memasuki roda waktu, dia hanya bisa melihatnya menggoda Yue Tianyin. Tentu saja, Yelang tidak akan memberinya kesempatan. Sekarang, mereka yang bisa menyaksikan pertempuran itu semuanya adalah NPC dari Well Avenue dan semuanya perempuan, Yelang tidak terlalu keberatan dengan ini. Tolong, biarkan aku pergi. Yue Tianyin membenturkan kepalanya ke tanah air, mata diam-diam jatuh dari sudut matanya. Kapan seorang gadis terhormat dari klan bulan pernah diganggu seperti ini? Menangis kepada langit dan bumi tidak akan memberikan jawaban. Kak Tianyin, jangan dengarkan dia, lari menjauh dari sini. Kami bisa mati tapi Kak Tianyin, kamu tidak boleh diganggu lagi. Mengikuti dorongan gadis Yue Chun, tubuh-tubuh anggun bermekaran dengan warna-warna paling cemerlang di bawah cahaya api. Gadis-gadis dari desa Yue ini menatap Yue Tianyin dengan mata membara sampai mereka mati. Dia menahan siksaan yang menyayat hati dan bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memohon ampun. Jangan bunuh aku mendengarkanmu, bukankah tidak apa-apa untuk mendengarkanmu? Hati Yue Tianyin bergetar, gadis-gadis dari desa Yue dan saudara perempuannya sendiri. Semuanya berasal dari emosi yang paling tulus di hatinya. Itu adalah roda waktu yang berasal dari kebenaran yang dalam di hatinya. Dengan mengalami mimpi roda waktu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar dan menstabilkan pikirannya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa duduk diam dan menyaksikan semangat pemberontak di hatinya dibantai dengan begitu kejam oleh Yelang. Dia berbalik dan lututnya menjadi merah dan lecet. Dia berlutut di depan Yelang. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Yue Tianyin hanya merasakan jiwanya bergetar berkali-kali duduk di kursi harimau dengan mata kosong. Ketika dia sadar kembali, gaunnya sudah menutupi tubuhnya yang halus. Di depan Hera, sekelompok penduduk desa dari desa Yue yang telah hidup kembali sedang berdiskusi dengan mata serius. Tianyin telah dimainkan dengan buruk. Ini sudah terjadi dan kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Penjahat itu dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain hanya dengan satu pikiran. Jadi mengapa tidak menikahkan Tianyin dengannya?
Dengan suami ini, Tianyin tidak akan pernah lagi diganggu oleh orang lain. Yue Tianyin bergumam kos. Aku tidak akan dibuli oleh orang lain, aku hanya akan dibuli oleh Ye Lang mulai sekarang kan. Saat dia berbalik dalam kepahitan dan kesedihan, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan pengekang dari roda waktu tampaknya mulai melemah. Meskipun dia masih belum bisa keluar dari mimpi roda reinkarnasi, dia telah memperoleh lebih banyak otonomi dalam kendali. Saya segera mulai melantunkan dalam pikiran saya roda-roda mimpi berikutnya. Putar roda dengan cepat ke mimpi berikutnya. Yue Tianyin sudah tidak sabar untuk melarikan diri dari cengkeraman Ye Lang dan tidak ingin melihat pria itu lagi. Setiap kali dia memikirkan wajah Ye Lang, tubuh dan jiwanya mulai bergetar terus-menerus. Ada ketakutan yang berasal dari kedalaman jiwa. Bab 1647 Yue Tianyin, aku benar-benar tidak bisa membedakan dua dalam satu. Mimpi roda reinkarnasi T Istana Wuji. Di halaman dalam, seorang wanita cantik menunjuk dahi Yue Tianyin dengan marah dan mengutuk, dasar anak haram tidak berguna. Aku akan membiarkanmu pergi berburu. Selama kamu bisa membawa kembali 3 binatang suci, kamu akan dipromosikan ke peringkat 100 putri teratas. Jika kamu bisa dipromosikan ke 100 putri teratas, aku juga bisa naik di harem berkat status putriku sebagai seorang ibu. Bagaimana bisa kamu tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih? Setelah ibumu yang hina meninggal, aku membesarkanmu dan membawamu. Kamu sudah dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam kekuatan ilahi. Dan berada di peringkat 50 putri teratas di seluruh harem. Tapi sekarang kamu sudah berumur 28 tahun, dan kamu bahkan belum pernah meninggalkan istana. Kenapa? Ada serigala lapar di luar istana Wuji, apakah mereka akan memakanmu begitu kamu keluar? Dasar anak haram, aku benar-benar buta karena mengadopsimu. Wanita cantik dalam balutan gaun istana menamparkan Yue Tianyin dengan kejam, memutar pinggangnya yang sintal karena frustrasi, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Yue Tianyin menatap punggung wanita cantik itu. Menyipitkan matanya yang indah dan mencibir dalam hatinya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Siapa tahu apakah Ye Lang akan memasuki mimpinya lagi ketika dia melanjutkan ke mimpi reinkarnasi berikutnya. Jika dia bertemu lagi, apakah dia harus melalui mimpi buruk yang lebih buruk daripada kematian itu lagi? Sangat bagus pada awal mimpi ini, faktor keamanannya dimaksimalkan. Yue Tianyin sangat puas istana Wuji adalah kekuatan paling kuat di dunia ini. Kaisar. Ayah kandungnya tidak hanya berdarah dingin dan tidak berperasaan tetapi juga tidak memiliki kasih sayang sama sekali terhadap anak-anaknya. Dia bahkan lebih kuat dari Dewa Domain tingkat atas. Dia tidak memiliki keterikatan emosional dan memiliki perlindungan tingkat Dewa Domain tingkat atas. Selama dia tidak meninggalkan istana Wuji, dia tidak perlu khawatir Ye Lang akan berbuat jahat padanya lagi. Bahkan dengan tembakan artileri yang mempesona di seluruh langit, itu tidak dapat menyebabkan gelombang apapun di depan istana Wuji menjadi lebih kuat. Bahkan jika dia tidak meninggalkan istana Wuji, dia masih bisa menjadi lebih kuat. Dan bahkan menembus ke tingkat Dewa Domain, meletakkan dasar yang kokoh untuk terobosan setelah kembali ke realitas dunia Xuan Huang. Swos, Yue Tianyin mengeluarkan tulang berharga dari cincin penyimpanan. Tulang berharga ini ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya dari istana Wuji yang hancur. Itu disembunyikan di dalam kehampaan dan diperoleh olehnya secara kebetulan. Selama sejumlah kekuatan supernatural tertentu dapat disuntikan, itu dapat diaktifkan. Dan kemudian harta tak berujung yang ditinggalkan oleh kaisar yang hancur sebelumnya dapat direbut. Selama dia memiliki harta karun ini, Yue Tianyin akan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan tak habis-habisnya untuk berkultivasi. Kamu dapat terus menembus alam tanpa pergi mencari pengalaman. Ketika dia menembus ke alam dewa di dunia ini, dia tidak akan lagi bersembunyi. Akan keluar secara terbuka, tidak hanya dia harus mempublikasikan perjalanannya dengan gembar-gembor besar. Tetapi dia juga harus melacak Ye Lang dengan segala cara. Seandainya saja kita bisa menemukan penjahat Ye Lang itu, dia secara pribadi akan mematahkan 206 tulang Ye Lang menjadi berkeping-keping satu persatu. Dia ingin menggoreng, merebus dan menggoreng tulang ekstra Ye Lang dan memasaknya tanpa henti. Dia ingin Ye Lang menanggung rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mimpi reinkarnasi ini. Dan dia ingin Ye Lang merasakan siksaan yang sama seperti yang telah dia derita. Wow, saat Yue Tianyin menyuntikkan energi ke dalam tulang harta karun, dia dikelilingi oleh cahaya yang tersisa. Apakah ini, pembatasan pada tulang harta karun akhirnya diaktifkan? Apakah kita akan membuka rumah harta karun? Yue Tianyin menelan ludah karena terkejut. Matanya yang indah melebar saat dia menatap tulang berharga di depannya. Asap hitam tebal mengepul dari tulang berharga itu. Asap yang berputar-putar secara bertahap mulai berkumpul menjadi garis luar sosok manusia. Di depan mata Yue Tianyin sebuah wajah jernih tiba-tiba muncul plop. Yue Tianyin yang sedang duduk di bangku terhuyung dan jatuh ke tanah dengan pinggul terangkat. Dia menunjuk ke arah Ye Lang yang melayang di udara dan tergagap panik. Kau, bagaimana kau bisa masuk ke tulang pusaka? Kau adalah kaisar dari dinasti yang hancur sebelumnya. Ye Lang menyilangkan tangannya, memandang Yue Tianyin yang ketakutan di bawah dengan penuh minat. Dan bertanya, apakah menurutmu itu mungkin? Yue Tianyin bertanya dengan tidak percaya, lalu bagaimana kamu bisa masuk ke tulang harta karun itu? Ye Lang mengangkat bahunya, itu hanya masalah kecil memodifikasi pengaturan dan itu bisa diselesaikan dengan mudah. Tentu saja dia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya kepada Yue Tianyin. Melihat gerakan kecil Yue Tianyin, Ye Lang menutup mata. Setelah Yue Tianyin menyampaikan pesan, dia mendarat dengan santai. Menginjak tanah, dan memberi isyarat kepada Yue Tianyin untuk menuangkan teh untuknya.
Yue Tianyin sangat mampu membedakan pentingnya berbagai hal antara menuang teh dan menusuk dengan pisau. Dia dengan tegas memilih yang pertama. Namun dibandingkan dengan ketidakberdayaan yang dia rasakan di desa angin hitam, Yue Tianyin lebih percaya diri sekarang. Untuk mencegah Ye Lang menyelinap ke istana Wuji, dia sudah mengembangkan metode komunikasi rahasia. Baru saja, dia diam-diam menghubungi orang-orang kepercayaannya. Segera orang-orang kepercayaan itu akan membawa para penjaga istana Wuji. Begitu Ye Lang membunuh para penjaga, itu pasti akan menyebabkan keributan. Selama orang-orang kuat dari istana Wuji tiba, dia akan bisa lolos dari bahaya. Agaknya, bahkan jika Ye Lang meninggal dalam mimpi reinkarnasi, dia akan menderita trauma yang cukup besar dalam kenyataan. Memikirkan hal ini, mentalitas Yue Tianyin menjadi semakin stabil dan dia bahkan samar-samar menantikan saat ketika Ye Lang akan dibunuh. Mengapa kamu berpikir bahwa para kasim kecilmu itu bisa membunuhku? Ye Lang menyesap tehnya, mengangkat kepalanya, dan melirik Yue Tianyin. Dalam mimpi reinkarnasi ini, dia adalah makhluk tertinggi. Bagaimana mungkin ada tindakan kecil yang bisa menyembunyikan persepsinya? Kau tahu, dia menghabiskan semua nilai penjahat yang tersisa untuk memahami jalan agung roda. Hanya untuk memastikan bahwa dia dapat menangkap Yue Tianyin tanpa risiko apapun. Pada saat yang sama, pada saat kritis, ketika dia merasa bahwa itu mungkin, dia dapat membantu Yue Tianyin membuat kemajuan substansial di jalan roda kehidupan. Adalah wajar bagi Yue Tianyin untuk menembus alam setelah kembali ke dunia nyata. Nilai-nilai penjahat yang dibawa oleh cermin Qian Kun dan alam langit secara alami tak tertandingi. Yue Tianyin mungkin menghasilkan uang, tetapi dia Ye Lang tidak akan pernah kalah. Anda tidak seharusnya. Everby begitu arogan yang kuat di dunia ini dapat menyaingi dewa domain teratas, bahkan kamu tidak dapat melarikan diri dari hukum. Setelah mendengar bahwa Ye Lang tahu tentang keberadaan kasim kecil itu, hati Yue Tianyin menegang dan dia tanpa sadar merasa bahwa dia ditakdirkan. Tetapi ketika dia merasakan kekuatan agung alam Dharma meliputi dirinya, dia tahu bahwa itu adalah kaisar dinasti Wuji yang telah datang. Ye Lang sudah mati, dia pasti tidak akan menjadi tandingan kaisar Wuji. Ye Lang meninggal karena kesombongannya. Ya. Ye Lang memiringkan kepalanya, mengangkat tangannya, dan embusan angin bergegas ke langit, langsung menerbangkan atap istana tempat Yue Tianyin berada. Di langit, seorang kaisar yang berselimut cahaya memandang ke bawah ke istana di bawahnya ketika dia melihat Ye Lang He mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah momok bagi istana dalam. Kamu pantas dihukum. Saat dia mengangkat tangannya, telapak tangan raksasa menekan ke arah istana. Dia juga ingin menghajar Yue Tianyin sampai mati. Ye Lang melirik ke samping menatap Yue Tianyin dan mencibir, ayahmu sepertinya tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Yue Tianyin linglung dan tidak mendengarkan kata-kata Ye Lang. Dia menatap dengan bingung pada Ye Lang yang mengangkat tangannya untuk memblokir serangan dewa domain teratas. Sudut mulutnya yang cantik bergerak-gerak dengan liar. Dia meraih lengan Ye Lang dan bertanya dengan tak percaya, siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Mengapa bahkan dewa domain teratas tidak bisa membunuhmu? Ye Lang dengan santai berkata dalam mimpi reinkarnasi ini. Sebuah pikiran dapat bertahan selama 10.000 tahun atau bahkan 1 juta tahun. Ayahmu adalah dewa domain, jadi mengapa aku tidak bisa menjadi dewa domain? Ini hanya masalah kecil, memodifikasi pengaturan mimpi, lakukan saja dengan santai. Belum lagi domain tingkat atas apapun bahkan dalam mimpi Yue Tianyin. Dia tanpa sadar menetapkan kaisar istana Wuji sebagai yang maha tinggi. Selama sebuah pikiran muncul di benaknya, dia masih bisa menekannya. Beraninya kau tekan mereka. Kaisar Wuji sangat murka dan kekuatan dahsyat dari domain Dharma meliputi banyak bidang bintang dengan bantuan kekuatan miliaran bintang. Dia membunuh Ye Lang bersama-sama. Di dunia mimpi roda reinkarnasi PC ini memiliki kesadaran mereka sendiri seperti orang sungguhan. Kecuali Ye Lang memaksa mereka untuk ikut campur. Merasa sangat terhina saat ini, dia bersumpah untuk membunuh Ye Lang. Ye Lang juga mengendalikan penghinaan besar Yue Tianyin dan tidak bersedia membuang waktu berbicara dengan NPC seperti Kaisar Wuji. Hanya dengan lambaian tangannya, jalan es sekuat gelas es kecil melesat miliaran mil jauhnya. Ladang bintang yang tak terhitung jumlahnya akan membeku, bahkan Kaisar Wuji pun disegel. Dan vitalitas diserap oleh es yang sangat dingin dalam waktu singkat berubah menjadi patung es biru. Putar roda mimpi selanjutnya, mimpi selanjutnya. Yue Tianyin yang tidak dapat meninggalkan mimpi reinkarnasi. Tidak lagi bersedia merasakan sakitnya diselimuti mimpi buruk. Rela melepaskan apa yang telah Anda peroleh dari pengalaman mimpi ini dan paksa mimpi berikutnya untuk dimulai. Lepaskan aku, tolong jangan Tun Chen His. Ketika Yue Tianyin yang linglung sadar kembali, dia sudah tiba di mimpi reinkarnasi ketiga. Dalam kehidupan ini, dia adalah putri sah dari seorang ayah pendekar pedang. Dia takut menjatuhkannya jika dia memegangnya di tangannya, dan takut melelehkannya jika dia memegangnya di mulutnya. Di bawah perlindungan ayahnya, Yue Tianyin tidak menemui kesulitan apapun dalam kehidupan ini. Dan kultivasinya berjalan lancar. Bahkan ketika dia bertemu dengan beberapa penjahat di jalan, dia bahkan tidak perlu mengangkat tangannya. Ayahnya yang menyayanginya akan muncul dan membunuh para penjahat itu. Ayahnya selalu mendengarkannya dan melakukan apapun yang dia minta. Itu karena sang ayah merasa berutang pada ibunya dan ingin menebusnya sebanyak mungkin. Kupikir kehidupan yang hangat ini akan terus terbuka dan jujur hingga suatu hari. Ayahnya memberitahu Yue Tianyin bahwa dia memiliki perjodohan dan ingin membawanya untuk bertemu tunangannya.
Yue Tianyin adalah yang pertama menyadari ada sesuatu yang salah, dan ketika dia melihat tunangannya, tebakannya terkonfirmasi. Tidak mengherankan bahwa tunangannya adalah iblis Yelang. Yue Tianyin meminta ayahnya untuk membunuh Yelang, dan ayahnya melakukannya. Setelah hanya 10 gerakan sederhana, pedang ayahku diblokir oleh seorang wanita cantik yang berdiri di depan Yelang. Itu adalah ibu Yue Tianyin di kehidupan ini. Dia hidup kembali dan menyuruh ayahnya memintanya untuk memfasilitasi pernikahan ini. Alhasil, Yue Tianyin diculik oleh Yelang dan diculik secara kejam dan paksa di depan orang tuanya di kehidupan ini. Malam itu seluruh kota dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni. Ayah Yue Tianyin berada di luar kota memeluk istrinya dan memainkan musik flute yang indah seolah-olah dia sedang merayakan pernikahan putri satu-satunya. Malam itu, semua pria berbakat dan tampan di kota menanggapi permainan suling ayah Yue Tianyin dengan sukacita besar, berlomba-lomba untuk memainkan suling. Di kamar itu, Yue Tianyin, dengan air mata di wajahnya, juga memainkan suling. Dalam mimpi keempat, ketika Yue Tianyin bangun, dia berada di rumah penguasa kota ketujuh di bintang Tianlong. Hal pertama yang Yue Tianyin lakukan ketika dia bangun adalah meninggalkan perkumpulan Tianlong, mengumpulkan orang-orang kuat dari klan bulan, dan bergegas ke istana Kaisar Xuan Yu untuk memasang jebakan. Dia ingin menangkap Yelang sendirian dan membunuhnya. Bahkan jika itu berarti menyinggung istana kekaisaran Xuan Yu, bahkan jika dia akan dibenci oleh makhluk tertinggi dari istana kekaisaran Xuan Yu. Yue Tianyin tidak mempertimbangkannya. Pikiran pertama di benakku adalah membunuh seseorang, membunuh Yelang. Jika dia bertemu Yelang lagi dan lagi dalam mimpi roda reinkarnasi, dia, kesayangan klan bulan, cepat atau lambat akan hancur. Setelah lebih dari setengah tahun penyergapan rahasia, suatu hari, Yue Tianyin akhirnya menemukan Yelang dengan bantuan ibunya. Dipimpin oleh ibunya dan dibantu oleh selusin Dewa Domain Lotus Ganda. Mereka akhirnya berhasil menangkap Yelang 8 juta mil jauhnya dari istana kekaisaran Xuan Yu. Ketika Yue Tianyin berpikir bahwa balas dendamnya akhirnya tercapai, Yelang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang seban dengan makhluk maha kuasa. Dengan lambaian tangannya, puluhan Dewa Domain teratai kembar musnah dalam sekejap. Bahkan ibunya, seorang dewa dari alam 3 teratai, dipukuli hingga hampir roboh. Tianyin, bagaimana bisa Yelang disebut semacam iblis? Dia jelas adalah yang maha tinggi. Ibu tidak tahu bagaimana memarahimu. Di langit berbintang, ibu Yue Tianyin seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terbang mundur, melihat ke arah putrinya. Bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak tega memarahinya. Yue Tianyin terus bergegas maju, menatap ibunya yang telah kehilangan semua kultivasinya. Merintih kesakitan pria sombong di depannya mengikuti emosinya dengan naik turun yang sama gilanya dan merintih kesakitan seperti orang gila. Ibu, aku tidak bisa mengatakan, aku benar-benar tidak bisa mengatakan perbedaannya, ini adalah mimpi. Ini pasti masih mimpi reinkarnasi tetapi itu terlalu nyata sehingga dia mengira itu dunia nyata. Yue Tianyin tidak tahan dipermainkan oleh Yelang di depan ibunya. Dia ingin memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan menutupi matanya. Tapi pada saat ini di mana ada kesempatan baginya? Lengannya sudah menjadi kendali kuda Yelang. Atau sandaran tangan traktor. Pada saat dia membebaskan tangannya, dia terlalu lelah untuk bergerak sama sekali. Generasi kelima, generasi keenam. Setiap mimpi reinkarnasi dalam kehidupan ini akan membawa fluktuasi emosi yang besar bagi Yue Tianyin. Emosi Yue Tianyin berubah dari perlawanan dan penolakan di awal. Hingga mati rasa kemudian menjadi gila setelah mati rasa hingga pembantaian yang putus asa dan akhirnya menerima perundungan Yelang dengan acuh tak acuh. Setelah sekitar 3000 siklus mimpi, emosi Yue Tianyin berangsur-angsur menjadi tenang. Dia layak menyandang reputasi sebagai gadis kesayangan klan bulan. Penerimaan realitas yang tampak mati rasa ini sebenarnya adalah semacam perlindungan diri bawah sadar. Yue Tianyin lah yang menyegel dirinya sendiri dan menganggap semua ini sebagai mimpi buruk. Aku hanya berpikir itu adalah mimpi buruk dan aku dicakar oleh seekor anjing. Lindungi kondisi pikirannya dan cegah dia dari kehancuran total. Begitu pikirannya benar-benar runtuh. Bahkan jika dia kembali ke dunia nyata dia akan tetap hancur. Terlebih lagi di lubuk hati Yue Tianyin masih ada alam bawah sadar. Segera setelah dia kembali ke dunia nyata dia akan segera bangun dari keadaan mati rasa ini. Bahkan jika mereka menghabiskan seluruh langit dan neraka, mereka akan tetap memburu Yelang tanpa henti. Setelah mimpi buruk ke-9999. Ketika Yue Tianyin membuka mata indahnya lagi, dia berada di ruang pelatihan yang gelap. Setelah berpikir sejenak, Yue Tianyin tahu bahwa ini adalah ruang pelatihannya di bintang Tianlong. Ketika dia melihat lebih dekat lagi, dan melihat wajah tampan yang sangat dia kenal sehingga dia akan mengenalinya bahkan jika berubah menjadi abu mendekat. Yue Tianyin merasakan cemoohan dalam hatinya. Bintang Tianlong perkumpulan Tianlong jubah pelindung ke-9. Dan topeng pelindung ke-9 di tangannya. Apakah ini awal dari memainkan peran seseorang di sekitarnya yang bersiap untuk memuaskan fetish khusus Anda sendiri? Lao Jiu telah disertifikasi oleh Dewa Domain dan merupakan pembantu dekat dari perkumpulan Tianlong. Bahkan mata-mata tingkat tinggi dari klan bulan setuju dengannya. Bagaimana mungkin dia adalah Yelang dari istana kekaisaran Xuan Yu? Hanya dengan pikiran sederhana, Yue Tianyin bisa memastikan bahwa ini pasti mimpi reinkarnasi lainnya. Bab 1648 Yue Tianyin yang mati rasa. Trik apa yang akan kamu mainkan kali ini? Haruskah aku mengambil inisiatif, atau kamu yang akan melakukannya?
Yue Tianyin menatap Ye Lang di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mungkin pada awalnya dia sangat menjijikkan di hatinya dan merasa jijik dengan hal-hal seperti itu. Dia ingin mencabik-cabik Ye Lang daripada menerimanya. Tapi sekarang aku telah mengalami mimpi reinkarnasi ribuan kali. Dan dalam setiap mimpi reinkarnasi, dia dibuli oleh Ye Lang lebih dari sekali. Akan aneh jika dia masih memiliki ekspresi siap mati dan tidak dapat menerimanya. Anggap saja itu mimpi buruk. Setelah bangun dari mimpi buruk ini, dia akan memberitahu Ye Lang apa itu mimpi buruk yang sebenarnya. Bahkan jika itu berarti mengambil risiko menyinggung istana kekaisaran Xuan Yu. Dia pasti akan membiarkan Ye Lang mengalami kengerian diselimuti mimpi buruk. Mari kita lihat apakah kita bisa menerobos. Sikap Ye Lang sama sekali tidak berubah. Dia mencubit dagunya, menatap gadis cantik dari klan bulan di depannya, dan memberi perintah dengan santai. Yue Tianyin duduk bersila di atas bantal matanya yang indah sedikit tertutup. Berusaha memahami jalan agung roda Dharma. Dia bisa merasakan jiwanya dibimbing oleh Ye Lang berkeliaran dengan bebas dan tanpa hambatan di roda kehidupan. Dalam 3 jam terdengar ledakan keras. Ada fenomena aneh di langit dan bumi dan sejumlah besar kekuatan Grid Dao berkumpul menjadi bentuk corong. Itu mengalir kembali ke tubuh Yue Tianyin dengan gila-gilaan. Diiringi suara teredam dari penghalang yang ditembus, alam Yue Tianyin berhasil menembus ke alam langit. Aura yang terpancar dari tubuhnya lebih dari 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah menembus. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa menindas orang alam Changqiong lebih memuaskan daripada menindas cermin Qian Kun? Yue Tianyin menatap Ye Lang dengan seringai di wajahnya. Dia menemukan bahwa pria di depannya seringkali dengan sengaja membuat masalah. Sudah jelas bahwa ini bisa dengan mudah memuaskan pikiran serakah Ye Lang, tetapi dia menolak untuk melakukannya dan sengaja mencari masalah. Sama seperti dalam mimpi roda reinkarnasi sebelumnya, dia sudah menjadi mainan Ye Lang. Tapi orang ini tidak terburu-buru untuk mendapatkannya, dan memaksanya untuk menerobos, membiarkannya menerobos ke Kaisar Agung, dan membiarkannya dipromosikan menjadi Dewa Domain. Jika bukan karena kesulitan bagi Yang Maha Kuasa untuk menerobos di roda mimpi, dia menduga bahwa Ye Lang ingin menunggu sampai dia menerobos ke Yang Maha Kuasa sebelum dia mengulurkan cakar jahatnya. Kenapa kamu bertindak begitu acuh tak acuh sekarang? Kamu membuatku sangat kesal. Ye Lang melangkah maju dan mencubit rahang halus Yue Tianyin. Dia melepaskan tali pengikat di depan Yue Tianyin dengan mudah. Melihat mata Yue Tianyin bahkan tidak berkedip, dia menggaruk kepalanya dengan lebih cemas. Yue Tianyin, apakah kamu jatuh cinta padaku? Oryu, kamu sudah mulai menyukai perasaan diganggu olehku dan tidak akan melawan lagi. Kamu adalah gadis cantik dari klan bulan. Bahkan jika kamu tidak ingin mengalahkanku, kamu bisa melarikan diri atau meminta bantuan. Yue Tianyin memiliki wajah dingin. Dan sudut-sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas dengan nada menghina. Semua ini sia-sia, mengapa repot-repot dengan begitu banyak masalah? Dalam mimpinya tentang roda reinkarnasi. Dia ingin melawan setidaknya 8.000 kali, jika bukan 10.000 kali. Namun pada akhirnya mereka semua sangat menyesal setelah perlawanan mereka gagal. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa Ye Lang akan menjadi lebih bersemangat ketika dia menyesal. Dia jelas menikmati kesenangan menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia tahu dengan jelas bahwa hasil akhirnya akan sama. Jadi mengapa dia membuat dirinya tidak bahagia? Mengapa dia membiarkan Ye Lang menjadi semakin bersemangat dan senang saat menindasnya? Saat ini, ayahmu, Dewa Domain teratas seharusnya berada di luar asosiasi Tianlong. Kamu bisa pergi kepadanya untuk meminta bantuan. Ye Lang menunjuk pemimpin klan bulan yang kemungkinan besar berada di luar ruang pelatihan dan sedang memberi Yue Tianyin beberapa nasihat. Tidak, Yue Tianyin menggelengkan kepalanya dengan tegas. 308 kali dia diganggu oleh Ye Lang di depan ibunya dan gadis-gadis kesayangan dari klannya. Dan dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan histeris. Dia tidak tahan lagi. Aku tidak ingin ayahku melihat sisi jelekku. Melepas gaunnya yang berantakan. Yue Tianyin sama sekali tidak menghindari tatapan Ye Lang dan berkata dengan nada meremehkan, aku baru saja menerobos dan bahkan beberapa kotoran dari jalan utama telah dihilangkan. Aku harus pergi mandi. Ye Lang mengeluh dengan senyum masam, kamu adalah orang alam Changqiong, dan kamu dapat menyelesaikan masalah hanya dengan mantra pemurnian kecil. Mengapa kamu bersusah payah seperti itu? Yue Tianyin memutar matanya dengan menawan, kamu adalah pria yang mengatakan satu hal tetapi bermaksud hal lain. Kamu telah menerobos masuk ketika aku sedang mandi setidaknya 28.672 kali. Kamu jelas menyukai ini, tetapi kamu menolak untuk mengakuinya bersama. Yue Tianyin mengangkat alisnya yang indah ke arah Ye Lang dan membuat undangan yang murah hati. Ye Lang memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Yue Tianyin mendengus dengan cibiran, aku mengerti, datang di tengah jalan nanti. Aku akan menunggumu, dia hanya menyukai ekspresi lesu Ye Lang. Meskipun dia enggan dalam hatinya dan masih memiliki tingkat resistensi yang besar, dia tidak akan menunjukkannya di depan Ye Lang. Dia hanya ingin tampil elegan dan kasual. Dia ingin memastikan Ye Lang tidak lagi bisa merasakan kegembiraan mempermalukannya. Kurasa setelah berapa waktu Ye Lang akan bosan. Jika satu kehidupan reinkarnasi dalam mimpi tidak cukup, maka cobalah 100 kehidupan. Jika 100 kehidupan tidak cukup, maka cobalah 1000 kehidupan atau 10.000 kehidupan. Cepat atau lambat, Ye Lang akan bosan dan melepaskannya dari mimpi yang berputar tanpa akhir. Aku akan mencuci lebih lama. Yue Tianyin mengedipkan mata pada Ye Lang, memutar pinggangnya yang ramping, dan berjalan menuju kamar mandi dengan cara yang menawan.
Wajahnya yang sopan dipadu dengan sepasang mata yang menawan dan menggoda memberi Yelang rasa kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa gadis baik inilah yang bisa bersenang-senang begitu dia dilepas. Baru setelah Yue Tianyin menghilang dari pandangannya, Yelang kembali ke kamarnya di rumah tuan kota. Dengan gerakan santai tangannya, para prajurit yang menunggu di luar segera dipanggil menghadapnya. Junsi mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin berbicara tentang sesuatu dengan saya?" Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tuan muda selama 10 hari atau lebih sejak dia memasuki ruang pelatihan. Tetapi yang pasti adalah Yue Tianyin tidak lagi sombong seperti sebelumnya di depan tuan mudanya. Junsi telah menyaksikan metode yang digunakan terhadap tuan muda berkali-kali. Bagaimana situasi di luar? Dunia mimpi dari roda reinkarnasi berlangsung selama-lamanya, tetapi dalam waktu nyata di dunia Xuan Huang. Hanya sekitar 10 hari yang telah berlalu. Untuk masa pemerintahan kaisar, masa pengasingan akan berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun. 10 hari hanya dapat digambarkan sebagai kedipan mata. Namun sekarang masyarakat Tianlong berada dalam situasi genting. 10 hari sudah cukup untuk membuat beberapa situasi yang sudah tegang menjadi benar-benar tegang dan perang sudah dekat. Junsi tampak serius dan sedikit gugup saat dia berbicara. Villa Changdao telah berjongkok di luar formasi pertahanan perkumpulan Tianlong selama beberapa waktu. Pemilik villa secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh Dewa Domain perkumpulan Tianlong. Kedua belah pihak telah mengalami banyak konflik skala kecil, dengan partisipasi Dewa Domain. Dilihat dari situasi saat ini, begitu semua orang kuat dari kedua belah pihak kembali ke posisi mereka, mereka akan jatuh ke dalam kekacauan total. Bab 1649 Kebingungan dan Keraguan di Dunia Xuan Huang. Begitu kekuatan-kekuatan besar ini berperang, gelombang yang mereka ciptakan akan mengguncang bumi. Ada banyak kekuatan yang tidak ingin perang kacau terjadi karena akan memengaruhi bisnis satu sama lain. Sama seperti Pavilion Wanbao yang mengadvokasi perdamaian. Ia juga bertindak seperti orang baik dan telah maju untuk menengahi berkali-kali. Kadang-kadang perkelahian skala kecil bisa dihentikan, tetapi setelah pergi kedua belah pihak terus berselisih.